Beri aku waktu 3 menit. Aku bisa membuat kamu berjalan lagi. Kamu hanya pria miskin. Jangan sok tahu. Awalnya dihina dan diremehkan, tapi lihat apa yang terjadi. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu matahari mulai naik perlahan dari balik perbukitan, mengirimkan cahaya hangat yang memantul lembut di dinding kaca rumah megah keluarga Hendro. Sinar kuning keemasan itu menyelinap masuk melalui sela-sela tirai balkon lantai 2. Namun bagi Claudia, cahaya itu terasa seperti pengingat bahwa hari lain harus ia lewati dengan tubuh yang tidak lagi sama. Dunia boleh terang, tetapi hatinya tetap gelap sejak 2 tahun lalu. Ia duduk di kursi rodanya, di balkon yang luas dan menghadap taman keluarga yang tertata sempurna. Pepohonan berbentuk bundar, kolam ikan dengan air mancur kecil, dan hamparan rumput yang selalu dipotong rapi. Namun semua itu hanya memberi kesan pahit. Setiap kali melihat halaman yang begitu luas, Claudia hanya teringat betapa dulu ia bisa berlari di atasnya. Sekarang, sekedar menggeser kursi rodanya saja membutuhkan upaya dan kekuatan mental yang sering hilang. Claudia memegang gagang kursi rodanya dengan kedua tangan. Jemarinya gemetar ringan, bukan karena dingin, tetapi karena rasa frustasi yang terus menumpuk. Ia mencoba mendorong kursi rodanya maju sedikit, hanya beberapa sentimeter. Namun saat nyeri muncul di punggung bawah, ia menghentikan gerakan itu dan meniup napas panjang untuk menenangkan diri. Sepele sekali, gumamnya lirih. Sangat sepele, tapi tetap saja aku tidak bisa. Di balik kursi rodanya, seorang asisten rumah bernama Lira memperhatikan gadis itu dari jarak aman. Ia sudah 5 tahun bekerja di rumah keluarga Hendro, dan mengenal Claudia sebelum kecelakaan terjadi. Gadis ceria, penuh energi, selalu tertawa ketika membahas rencana perjalanan baru atau kegiatan di luar rumah. Sekarang Lira hanya melihat bayangannya saja. "Mbak Claudia, apa perlu saya ambilkan selimut? Anginnya lumayan kencang," tanya Lira pelan, khawatir mengganggu. Claudia menggeleng perlahan tanpa menoleh. "Tidak usah. Aku hanya mau duduk sebentar." Lira menunduk sopan dan mundur beberapa langkah. Claudia lebih suka dibiarkan sendiri ketika berada di balkon. Itu satu-satunya tempat di rumah tempat ia merasa tidak terlalu terpenjara. Meskipun sebenarnya tetap saja ia terkurung dalam tubuh yang tidak mau bekerja sama. 2 tahun berlalu sejak kecelakaan yang mengubah seluruh hidupnya. 2 tahun sejak suara logam hancur, kaca pecah, dan tubuhnya terjepit di antara dashboard mobil. 2 tahun sejak ia berteriak memanggil tunangannya, Randy, dalam kepanikan, sebelum suara itu menghilang di tengah kabut kesadaran yang memudar. Ketika sadar di rumah sakit, dunia seakan menjadi ruangan tanpa pintu. Dokter mengatakan ada kerusakan saraf berat. Kemungkinan pulih sangat kecil. Claudia hanya bisa menatap langit-langit rumah sakit dengan hampa, sementara suara dokter seperti gema yang jauh. Ia sempat mencoba tersenyum ketika ayahnya datang dengan wajah penuh kekhawatiran. Tetapi senyuman itu cepat pudar ketika ia menyadari bahwa kakinya seperti bukan miliknya lagi. Tidak ada sensasi, tidak ada respons, tidak ada harapan yang benar-benar bisa ia pegang. Ayahnya, Hendro Kurniawan, adalah pengusaha hotel yang sangat dihormati. Dengan kekayaannya, ia mengerahkan segala cara untuk memulihkan putrinya. Terapis terbaik, rumah sakit luar negeri, dokter saraf paling berpengalaman, hingga alat rehabilitasi robotik yang mahalnya tidak masuk akal. Namun hasilnya selalu sama, Claudia tidak menunjukkan perkembangan berarti. Hanya pergerakan kecil pada jari kaki yang tidak pernah cukup untuk menyalakan harapan. "Kalau saja aku tidak naik mobil itu," gumam Claudia lirih. Suaranya hampir tidak terdengar. "Kalau saja aku tidak percaya padanya waktu itu." Ia mengusap matanya, mencoba menahan air mata. Mungkin orang lain berharap Claudia sudah melewati masa terburuknya, namun kenyataannya luka emosional itu masih segar. Bahkan semakin dalam. "Mbak," Lira kembali mendekat. "Sarapan sudah disiapkan di meja makan. Nyonya sedang menunggu." Namun Claudia tidak bergerak sedikit pun. "Aku tidak lapar." "Tapi Mbak, aku bilang tidak lapar." Suaranya tajam, meski bukan karena marah pada Lira,
melainkan marah pada dirinya sendiri. Lira mengerti dan tidak memaksa lagi. "Baik, Mbak. Kalau butuh sesuatu, panggil saya." Setelah Lira pergi, Claudia menghela napas panjang. Ia memandang kakinya, dua anggota tubuh yang dulu begitu kuat, sering membawanya berlari menembus hutan kecil di belakang villa keluarga, menari tanpa lelah di lantai studio, ataupun berjalan santai sambil memegang tangan Randy. Sekarang kedua kaki itu hanya terkulai diam. Diam seperti beban masa lalu yang tidak bisa ia lepaskan. Claudia mengelus pahanya sendiri. "Apa kamu masih milikku?" bisiknya dengan getir. Ia sangat rindu sensasi sederhana. Rumput yang menggelitik telapak kakinya, air laut yang menyapu langkahnya, atau tanah hangat ketika ia memanjat bukit pagi-pagi sekali. Kegiatan luar ruangan adalah kehidupannya. Sekarang semua itu hanya kenangan yang menusuk. Di sisi lain kota, pagi hari terasa berbeda bagi seseorang bernama Madun. Rumahnya kecil dan berdempet dengan bengkel pijat tradisional yang dulu dimiliki almarhum ayahnya, seorang penyembuh lokal yang cukup dikenal di kampung itu. Bangunannya sederhana, dinding kayu tua, lantai semen yang mulai retak, dan atap seng yang sesekali berderit ketika angin bertiup. Namun tempat itulah yang menjadi akar kehidupan Madun. Madun bangun lebih pagi dari biasanya. Ia mengikat rambutnya yang agak panjang ke belakang, dan membuka jendela kecil yang menghadap jalan kampung. Udara pagi masuk membawa aroma dedaunan basah dan tanah yang baru tersentuh sinar matahari. "Pagi yang bagus," gumamnya sambil meregangkan tubuh. "Semoga hari ini banyak rezeki." Setelah mencuci muka, ia masuk ke ruang terapi. Ruangan itu dipenuhi aroma minyak kayu putih dan rempah-rempah dari ramuan turun-temurun keluarga. Di sudut ruangan ada meja kecil berisi beberapa botol kaca berlabel tulisan tangan, minyak panas wajo, ramuan saraf leher, campuran penghangat otot, dan lainnya. Walaupun sederhana, tempat itu menjadi tujuan banyak orang dari berbagai daerah yang datang mencari penyembuhan alternatif. Sentuhan tangan Madun dikenal punya efek cepat dan efektif. Ayahnya dulu mengajarinya bahwa tubuh manusia memiliki jalur energi yang tidak selalu dipahami oleh dokter modern. "Tanganmu adalah alatmu," ujar ayahnya suatu sore ketika Madun berusia 10 tahun. "Kalau kamu bisa merasakan keluhan seseorang tanpa banyak bicara, berarti kamu penyembuh yang baik." Madun mengingat kalimat itu setiap kali ia memulai hari. Ketika ia sedang membersihkan peralatan terapi, sahabatnya, Bowo, masuk sambil membawa sebungkus nasi uduk. "Dun, makan dulu. Kau ini kerja terus," seru Bowo sambil nyengir. Madun tertawa kecil. "Pagi, Weo. Tumben bawa nasi." "Ini bukan tumben. Ini karena ibu aku dapat pesanan banyak tadi subuh, jadi aku dapat jatah lebih." Bowo duduk di kursi kayu yang agak goyah. "Hari ini ada pasien." "Seperti biasa. Bu Sarti mau datang jam 10. Tumitnya masih sering sakit kalau dipakai jalan jauh." Bowo mengangguk sambil mengunyah. "Kau ini benar-benar penyembuh kampung. Tapi pasienmu banyak juga. Kadang aku heran kenapa orang-orang kota tidak percaya pada pengobatan begini." Madun tersenyum. "Karena mereka tidak melihat dengan hati. Mereka hanya percaya pada apa yang mahal." Bowo tertawa keras. "Kau ini bicara seperti orang tua, Dun. Padahal umurmu baru 25. "Tapi benar, kan?" jawab Madun sambil mengambil sandal kayu. Bowo mengangkat bahu. "Ya, benar juga." Di rumah besar keluarga Hendro, waktu berjalan lambat. Claudia akhirnya memaksa dirinya meninggalkan balkon. Lira membantunya kembali masuk ke kamar. Kamar itu luas, dengan dinding berwarna pastel dan jendela besar yang menghadap ke taman. Di sudut ruangan ada rak besar berisi perlengkapan rehabilitasi, dumbbell kecil, alat bantu stretching, dan mesin terapi listrik yang sering ia gunakan beberapa bulan lalu. Claudia memandang semua peralatan itu dengan wajah pahit. "Semuanya sama saja," gumamnya. "Tidak ada yang berhasil." Lira menyelesaikan tugasnya merapikan selimut. "Mbak, hari ini ada jadwal terapi jam 3. Batalkan." "Tapi..." "Batalkan saja." Claudia memalingkan wajah, tidak ingin memancing diskusi lebih panjang. Setelah Lira keluar, Claudia mendorong kursi rodanya ke dekat cermin besar di kamar. Ia menatap pantulan dirinya. Wajahnya masih cantik, tetapi sorot mata itu,
berbeda. Ada kehampaan, luka yang tidak pernah sembuh, dan ketakutan yang selalu membayangi setiap gerakannya. Siapa aku sekarang? Tanya Claudia pada dirinya sendiri. Bukan lagi Claudia yang dulu, yang kuat, yang berani, yang hidup. Tiba-tiba air matanya jatuh. Bukan karena sakit fisik, tetapi karena rasa kehilangan yang sulit dijelaskan. Pada saat itulah, telepon rumah berdering. Claudia mengabaikannya. Ia tidak ingin berbicara dengan siapapun. Tetapi suara seorang wanita datang dari pintu, pelan namun jelas. "Clau, itu ayah." Claudia menutup mata, lalu mengangguk tanda menyerah. Lira masuk membawa telepon genggam rumah. "Ayah mau bicara." Claudia menerima telepon itu malas-malasan. "Ayah?" "Claudia," suara ayahnya terdengar tegas namun penuh kecemasan. "Bagaimana kondisimu hari ini?" "Masih sama." "Kamu makan, minum obat, latihan?" Claudia menghela napas. "Ayah, aku lelah." Hening sebentar sebelum ayahnya menjawab. "Kamu tidak boleh menyerah." Claudia memejamkan mata, menahan gejolak emosi. "Ayah, tubuhku tidak mendengarkan aku lagi. Apa gunanya memaksa?" "Nak, mendengarkan tubuh itu penting. Tapi jangan biarkan luka mengendalikan hidupmu." Claudia tidak menjawab. "Ayah harus pergi rapat. Tapi ayah akan pulang sore nanti." Bip. Telepon ditutup. Claudia meremas ujung rok tidurnya dengan gemas. Semua orang bilang aku harus kuat. Mereka tidak tahu rasanya. Dalam diam, ia berkata dalam hati, "Aku tidak butuh kata-kata semangat. Aku butuh keajaiban." Dan ironisnya, keajaiban itu sedang berjalan di desa kecil sisi kota. Tidak mencolok, tidak glamor, hanya memakai sandal kayu dan membawa ramuan sederhana. Siang hari, Madun bersiap pergi mengantar pesanan minyak gosok ke pedagang biasa di pasar kecil dekat kota. Jalanan menuju kota cukup sibuk. Motor tua miliknya melaju perlahan melewati warung-warung kecil, sawah yang menghijau, dan rumah-rumah sederhana. Ketika sampai di kota, suasananya berbeda. Gedung-gedung tinggi, mobil mewah berseliweran, dan orang-orang berpenampilan elegan berjalan tergesa. Bagi Madun yang hidup sederhana, pemandangan itu tidak membuatnya minder. Ia menganggap semua orang sama, hanya jalan hidup mereka saja yang berbeda. Setelah menyelesaikan pesanan, ia memutuskan mampir ke taman kota sebelum pulang. Di sana, banyak orang berolahraga, berjalan santai, atau hanya duduk menikmati angin. Madun duduk di bangku kayu sambil membaca catatan kecil peninggalan ayahnya tentang teknik penyembuhan saraf. Ia mengusap halaman buku itu dengan lembut, seolah menyentuh tangan ayahnya sendiri. "Ayah," gumamnya, "aku masih belajar. Tapi aku ingin bantu lebih banyak orang." Angin sepau-sepau bertiup. Madun menutup matanya sebentar. Ia tidak tahu bahwa pada saat yang sama, seseorang di rumah besar sedang memikirkan harapan yang mulai memudar. Claudia, dari kamarnya yang sepi, memandang ke arah luar jendela. Entah kenapa, ia merasa ingin pergi ke taman kota. Tempat itu bukan favoritnya, tetapi sesuatu di dalam dirinya menuntut keluar dari rumah, walau hanya sebentar. Ia menekan tombol bel kecil untuk memanggil Lira. "Lira," panggilnya ketika Lira masuk. "Tolong bantu aku ke taman kota." Wajah Lira terkejut namun bahagia. "Benar, Mbak? Baik, saya siapkan mobil." "Jangan pakai mobil besar. Pakai mobil kecil saja," kata Claudia cepat. "Baik, Mbak." Claudia tidak tahu apa yang menariknya keluar, tapi ia merasakan dorongan kuat. Mungkin karena hari ini begitu sunyi. Mungkin karena ia ingin melihat dunia luar tanpa batas kaca dan kursi roda. Atau mungkin karena semesta sedang menyiapkan pertemuannya dengan seseorang yang dapat mengubah hidupnya. Setengah jam kemudian, mobil kecil keluarga melaju santai menuju taman. Claudia duduk di kursi roda yang sudah diikat di tempat khusus dalam mobil. Di sepanjang perjalanan, ia hanya memandang keluar jendela, memperhatikan orang-orang yang berjalan, anak-anak yang bermain, dan penjual kaki lima yang sibuk melayani pembeli. Semuanya terlihat begitu sederhana, gumam Claudia. Sesampainya di taman, Lira membantu Claudia turun dan mendorong kursinya ke arah bangku di dekat danau kecil.
Angin sejuk menyentuh pipi Claudia dan membuat rambut panjangnya bergerak perlahan. "Lira, kamu boleh tunggu di sana," ujar Claudia sambil menunjuk area teduh di bawah pohon besar. "Aku ingin sendiri." "Baik, Mbak." Lira melangkah mundur. Claudia menghembuskan napas keras. Suara air mancur kecil dan kicau burung di sekitar danau menenangkan sedikit pikirannya. Untuk beberapa menit, ia merasa tenang. Namun tanpa ia sadari, seseorang sedang berjalan melewati belakang kursinya. Sebuah kertas kecil terjatuh dari tas kain orang itu, dan angin membawanya ke arah kaki Claudia. Claudia mengambil kertas itu dan bersuara, "Hei, kamu menjatuhkan sesuatu." Pemuda yang sedang berjalan itu menoleh. Dengan mata coklat lembut dan ekspresi ramah, pemuda itu melangkah mendekat. "Oh, makasih, Mbak." Ia mengambil kertas itu. Ketika hendak pergi, Claudia merasakan nyeri tiba-tiba di pinggangnya. Ia meringis kecil, gerakan refleks yang tidak disadarinya. Namun pemuda itu melihatnya. "Kamu sakit di area pinggang bawah?" tanyanya dengan nada penuh perhatian. Claudia langsung tersinggung. "Kamu tidak perlu sok tahu." Pemuda itu tersenyum. "Maaf, refleks saja." Claudia menatapnya dari ujung kaki sampai kepala. Pakaian sederhana, tas kain, sandal kayu, jelas seseorang dari kelas ekonomi rendah. "Kamu cuma pria miskin. Jangan sok tahu tentang tubuh orang lain," ucap Claudia ketus, terpengaruh emosinya sendiri. Namun pemuda itu tidak tersinggung sedikit pun. Ia tersenyum kecil dan menunduk sopan. "Saya memang tidak punya apa-apa, Mbak. Tapi tentang tubuh manusia, saya belajar itu sejak kecil." Claudia terdiam. Ia tidak tahu, pemuda itu bernama Madun. Ia juga tidak tahu, pemuda itu akan mengguncang hidupnya. Ia hanya tahu satu hal. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ia merasakan sesuatu yang berbeda di dadanya. Sebuah perasaan yang belum ia kenal lagi sejak kecelakaan. Perasaan bahwa harapan, mungkin, benar-benar masih ada. Sore itu, langit tampak lembut dengan warna oranye yang perlahan menelan tepi awan. Claudia meminta asistennya, Sinta, mengantar ke taman kota. Sudah beberapa minggu ia memikirkan tempat itu, sebuah ruang terbuka yang penuh orang berlalu lalang, tempat yang dulu sering ia datangi sebelum kecelakaan. Bukan karena ia ingin nostalgia, tetapi karena rumah megahnya terasa seperti penjara sunyi. Semua fasilitas yang dibanggakan ayahnya tidak pernah berhasil mengisi kekosongan yang tumbuh dalam dirinya. "Kalau ada apa-apa, panggil saya ya, Mbak," ujar Sinta sebelum mundur beberapa langkah, memberi ruang agar Claudia bisa duduk sendiri. Claudia hanya mengangguk tanpa menatapnya. Ia ingin kesendirian, minimal untuk setengah jam ke depan. Di hadapannya, danau kecil memantulkan warna matahari yang mulai turun. Perahu angsa bergerak lambat, berisi anak-anak yang tertawa seakan dunia tidak pernah mengenal luka. Claudia mengamati mereka dengan tatapan yang sulit diterjemahkan. Di satu sisi, ia merindukan kebebasan yang dulu dimilikinya. Di sisi lain, ia sudah lelah berharap. 2 tahun kehilangan kendali atas tubuh sendiri, membuatnya mengembangkan kebiasaan menekan semua perasaan sebelum berubah menjadi sakit yang lain. Setiap orang yang berjalan, berlari, atau melompat di hadapannya seolah sedang memamerkan satu hal yang sudah tidak mungkin ia miliki lagi. Kemampuan untuk berdiri di atas kedua kaki. Ia menarik napas panjang. Udara taman sebenarnya segar, tetapi terasa dingin menyentuh rongga dadanya. Bukan karena cuaca, melainkan karena kenangan yang masih menempel kuat. Di sisi lain taman, Madun sedang berjalan sambil memegangi tas kain besar berisi rempah dan minyak pijat. Ia baru selesai mengunjungi seorang kenalan tua yang sering meminta bantuan pijat tradisional untuk mengurangi rematiknya. Meski perjalanan jauh membuat pundaknya pegal, ia tetap melangkah santai. Sore adalah waktu paling ia sukai, jam ketika angin tidak terlalu panas, dan aroma tanah semakin tajam. Ketika ia melewati area danau, sebuah kertas kecil terlepas dari tasnya. Claudia, yang duduk tidak jauh dari jalur pejalan, memperhatikan gerakan itu. "Halo, itu kamu menjatuhkan sesuatu," ujarnya pelan. Madun spontan menoleh. Ia menunduk mengambil kertas itu, lalu mengangkat wajah. Untuk sepersekian detik, ia terdiam melihat Claudia. Bukan hanya karena wajahnya cantik,
melainkan karena sorot matanya menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kesedihan. "Oh, makasih, Mbak," katanya sopan. Ia hendak berbalik ketika Claudia merasakan nyeri tajam menjalar dari pinggang ke sisi paha. Sekuat tenaga ia menahan desahan, tapi kecilnya gerakan itu justru menarik perhatian Madun. "Kamu sakit di area pinggang bawah?" tanya Madun tanpa ragu. Claudia menatapnya tajam, seperti seseorang yang telah mendengar kalimat itu ribuan kali dari mulut orang asing maupun tenaga medis. "Kamu tidak perlu pura-pura tahu," ucap Claudia dengan nada dingin. "Aku sudah menjalani terapi puluhan kali. Tidak ada yang bisa memperbaiki aku." Madun tidak tersinggung sedikit pun. Dari raut wajahnya, ia hanya tampak mengamati, bukan menghakimi. "Maaf," katanya pelan. "Refleks aja. Soalnya tanda-tandanya kelihatan." Claudia mendengus kecil. "Kamu cuma pria miskin. Jangan sok tahu tentang tubuh orang lain." Kalimat itu meluncur begitu saja, tajam, tanpa ia pikirkan. Ia sendiri kaget setelah mengucapkannya, tapi rasa gengsi dan amarah dalam dirinya sudah terlanjur menyulut. Madun menunduk, bukan karena malu, tetapi karena menghormati. "Memang benar saya miskin, Mbak. Tapi soal tubuh manusia, saya belajar itu sejak kecil." Claudia memalingkan wajah, mencoba memutus pembicaraan. Ia berpikir pemuda itu hanya akan pergi, seperti kebanyakan orang yang mundur setelah ia pasang benteng kata-kata. Namun Madun tidak bergerak. Ada sesuatu yang membuatnya tetap berdiri di situ, entah naluri penyembuhannya atau rasa peduli yang muncul secara spontan. Perlahan, ia berkata, "Beri saya waktu 3 menit. Kalau dalam 3 menit saya tidak bisa membuat nyeri kamu berkurang, kamu boleh hina saya sepuasnya." Claudia refleks menatapnya. 3 menit? Terapi yang ia jalani butuh berjam-jam dan tidak pernah menunjukkan kemajuan. Siapa pemuda ini? Dan kenapa wajahnya begitu yakin? "Dan kalau berhasil?" tanya Claudia, meski nadanya masih mengandung sinisme terselubung. Madun tersenyum kecil. "Kalau berhasil, kamu cuma perlu percaya sedikit pada dirimu sendiri." Claudia terdiam. Ada amarah, ada penasaran, ada sedikit rasa ingin menantang. Kalimat itu, percaya pada diri sendiri, membuat dadanya terasa aneh, seperti disentuh di titik yang paling rapuh. Berani sekali laki-laki ini, pikirnya. Ia hendak membuka mulut untuk menjawab, tetapi suara teriakan memotong percakapan itu. "Tolong! Ada orang pingsan di dekat pohon besar." Beberapa orang mulai berlarian menuju sumber suara. Claudia menoleh cepat, sementara Sinta bergegas kembali mendekat dengan wajah panik. "Claudia, kamu nggak apa-apa? Tadi aku dengar teriakan, aku nggak kenapa-napa," jawab Claudia singkat. Madun, tanpa menunggu siapapun, segera berlari kecil ke arah kerumunan. Sinta mengernyit melihatnya. "Itu siapa?" tanya Sinta. "Orang asing yang sok tahu," gerutu Claudia, meski matanya tidak lepas dari punggung Madun yang menjauh. Sinta tidak menanggapi karena fokus masyarakat di sekitar sudah mengarah pada kerumunan itu. Claudia ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Tolong dorong aku ke sana." Sinta patuh. Kursi roda Claudia bergerak melewati beberapa pejalan kaki sampai akhirnya berhenti di dekat kerumunan. Di tanah, seorang pria parubaya tergeletak dengan nafas tidak stabil. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, dan suara-suara panik mulai memenuhi udara. Dia sering kambuh. "Ada dokter di sini? Tolong." Tidak ada jawaban. Claudia melihat Madun berlutut, memeriksa nadi pria itu dengan cekatan. Gerakannya tidak gugup sedikit pun. Dalam hitungan detik, ia menekan titik tertentu di lengan dan dada pria itu. Beberapa orang terkejut melihat tindakan cepat itu. "Apa kamu tahu yang kamu lakukan?" seru seseorang. "Ya," jawab Madun singkat, tangannya tidak berhenti bergerak. Ia menekan titik lain di bawah tulang rusuk pria itu, sambil memberikan instruksi sederhana kepada orang di sekitar, menyuruh mereka memijat bagian tertentu untuk memperlancar aliran darah. Kurang dari 1 menit, napas pria itu mulai lebih teratur. Kelopak matanya bergerak. Kerumunan menghela napas lega. Seseorang hendak memanggil ambulans, tetapi Madun menggeleng. "Dia nggak apa-apa. Ini kambuhan. Bantu angkat sedikit kepalanya, biar sirkulasi lebih baik."
Orang-orang mengikuti tanpa protes lagi. Beberapa menit kemudian, pria itu benar-benar sadar meski masih lemah. Claudia menyaksikan semua itu dengan diam. Ia tidak mengerti apa yang dilakukan Madun, tapi jelas ada sesuatu yang istimewa dalam cara pemuda itu bekerja. Ketepatan gerakannya, ketenangan wajahnya, itu bukan keberuntungan atau kebetulan. Ada keterampilan nyata. Ketika kerumunan mulai bubar, Madun bangkit dan menghapus keringat dari keningnya. Ia bertemu tatapan Claudia dari kejauhan. Tidak ada kata-kata yang keluar dari keduanya, hanya rasa heran yang seakan terbang di antara jarak itu. Sinta membungkuk di samping Claudia. Kayaknya dia bukan orang biasa, Mbak. Claudia tidak menjawab. Matanya masih tertuju pada sosok pemuda sederhana yang tadi ia hina. Pemuda yang kini terbukti bukan sekadar pria miskin. Pemuda yang mungkin benar-benar memahami tubuh manusia lebih dari siapapun yang pernah ia temui. Sore itu, taman yang semula tenang berubah hiruk-pikuk dalam sekejap. Teriakan seorang ibu memecah udara, menggema di antara pepohonan dan bangku-bangku yang dipenuhi pengunjung. Orang-orang berhenti dari aktivitas mereka. Ada yang tengah jogging, ada yang sedang memberi makan burung merpati, ada pula pasangan muda yang berpegangan tangan. Semua menoleh ke arah sumber suara yang penuh kepanikan itu. Claudia spontan menegang. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tapi nalurinya tersentak. Sinta, yang berdiri di sampingnya, ikut mengangkat kepala. Sepertinya ada yang pingsan, Mbak. Di tengah kepanikan itu, Claudia melihat sosok yang tidak asing bergerak cepat. Madun, pemuda yang baru saja ia hina beberapa menit lalu, berlari menuju kerumunan tanpa ragu sedikitpun. Gerak tubuhnya tidak terkesan impulsif. Ia melangkah mantap, seperti seseorang yang sudah tahu apa yang harus dilakukan bahkan sebelum sampai di tempat kejadian. Claudia merasakan dorongan aneh dalam dadanya. Ia tak bisa memalingkan pandangan. Entah kenapa, matanya mengikuti setiap langkah pemuda miskin itu. Kita dekati, Sin, ucap Claudia tiba-tiba. Sinta menatapnya bingung. Mendekat, Mbak, kerumunannya padat sekali. Tolong dorong aku. Sinta menurut, walau dengan raut ragu. Kursi roda Claudia bergerak perlahan, menembus sela-sela orang-orang yang berdiri berdesakan. Beberapa orang menyingkir memberikan ruang. Di tengah kerumunan itu, seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun tergeletak di tanah, tubuhnya lemas. Sepedanya terjatuh di samping, rodanya masih berputar pelan. Ibu anak itu berlutut di samping tubuhnya, menangis dan memanggil-manggil namanya. Rafa, bangun, nak, tolong, ada yang bisa bantu? Seorang pria berusaha menenangkan sang ibu, tetapi ia sendiri terlihat panik. Tidak ada yang bergerak maju. Kebanyakan hanya menatap dengan wajah cemas, tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sampai akhirnya Madun menekuk lutut dan menurunkan tubuhnya di samping anak itu. Maaf, Bu. Saya bantu, ya, ujarnya dengan suara pelan namun tegas. Ibu itu menatapnya dengan mata membesar. Tolong anak saya. Dia jatuh dari sepeda, lalu tiba-tiba pingsan. Madun mengangguk tipis. Ia memeriksa napas si anak, menempelkan telinganya ke dada kecil itu, dan memantau ritmenya. Tangannya cepat tetapi tidak kasar. Wajahnya serius, penuh konsentrasi. Claudia mengamati dari jarak 3 meter. Ia bisa melihat tangan Madun bergerak dengan pola tertentu. Ada sesuatu pada cara pemuda itu bekerja. Ketenangan, ketepatan, dan intuisi yang membuat Claudia perlahan kehilangan sikap sinisnya. Madun membuka jalan pernapasan si anak, mengatur posisi kepala kecilnya, lalu menekan titik tertentu di dada bagian atas dengan 2 jari. Bukan tekanan keras, tetapi gerakan yang terfokus dengan arah tertentu. Beberapa orang yang berada di sekitar terperangah melihat teknik itu. Dia ngapain? Bisik seorang pria di antara kerumunan. Kayaknya aku presur, balas wanita di sampingnya. Apa itu bisa bantu anak pingsan? Mungkin dia tahu sesuatu. Madun tetap fokus, tidak mendengarkan komentar apapun. Ia mengusap pelan bagian bawah rusuk anak itu, lalu memijat titik di pergelangan tangan kiri. Setelah itu ia menekan satu titik di antara tulang bahu. Gerakan itu berlangsung sekitar 40 detik. Cepat, tegas, dan tepat sasaran. Lalu,
Anak itu tersentak kecil. Batuk. Kelopak matanya bergerak. Ibunya langsung menjerit haru. Rafa? Rafa? Nak, kamu dengar mama? Anak itu membuka mata perlahan. Napasnya tersengal namun kembali stabil. Claudia merasakan bulu kuduknya berdiri. Bukan karena kejadian itu menakutkan, tapi karena ia tidak percaya pemuda miskin yang baru saja ia hina mampu menyadarkan seorang anak pingsan dalam waktu kurang dari 1 menit. Kerumunan langsung dipenuhi tepuk tangan. Beberapa orang memuji Madun, ada yang menepuk pundaknya, ada yang mencoba mengajak bicara. Namun pemuda itu hanya tersenyum tipis. Pastikan dia minum air putih, Bu. Dan tolong dibawa cek tekanan darahnya kalau nanti masih pusing, ujarnya sopan. Setelah memastikan anak itu benar-benar sadar dan dapat duduk, Madun bangkit pelan, membersihkan debu di lututnya, dan menatap sekitar. Itulah saat matanya bertemu dengan Claudia. Lama mereka saling tatap. Tidak ada kata-kata, tetapi ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Madun melangkah mendekat. Sinta refleks berdiri lebih dekat ke Claudia, seolah ingin melindungi tuannya. Namun Claudia mengangkat tangan halus, memberi isyarat bahwa ia tidak apa-apa. Saat Madun berhenti di depan kursi roda, ia menghembuskan napas kecil. Jadi, Mbak, masih mau coba 3 menit itu? Claudia ingin berkata tidak. Ia ingin menolak mentah-mentah dan mempertahankan harga dirinya. Tapi sesuatu menahan lidahnya. Mungkin rasa penasaran, mungkin rasa malu, atau mungkin sesuatu yang lebih dalam, harapan yang ia pikir sudah lama mati. Ia menatap wajah Madun. Pemuda itu tidak menunjukkan kesombongan sedikitpun. Tidak ada ekspresi menantang. Hanya ketenangan dan ketulusan. Claudia menelan ludah. Baik, jawabnya pelan, hampir seperti gumaman. 3 menit. Tidak lebih. Madun tersenyum kecil, bukan senyum kemenangan, tapi senyum seseorang yang menghargai kepercayaan yang diberikan kepadanya. Boleh saya pegang kursinya sebentar? Tanyanya. Claudia mengangguk pelan. Sinta tampak ragu, tetapi Claudia menggerakkan mata, memberi isyarat tegas bahwa ia mengizinkan. Madun berlutut di belakang Claudia. Ia mengatur posisi kursi roda agar stabil, memastikan punggung Claudia tegak namun tetap nyaman. Tolong duduk sedikit lebih maju, katanya dengan sopan. Claudia mengikuti, meski jantungnya berdetak lebih cepat dari seharusnya. Tanpa ia sadari, tangannya menggenggam pinggiran kursi roda untuk menenangkan diri. Madun meletakkan 2 jarinya di punggung bawah Claudia, tepat di area yang sejak lama menjadi pusat rasa sakitnya. Claudia langsung menegang. Rileks, ucap Madun lembut. Napas pelan. Jangan tegang. Claudia mencoba mengatur napas. Hembusan hangat angin sore menyentuh wajahnya. Namun fokusnya hanya pada sentuhan 2 jari itu, sentuhan yang terasa berbeda dari semua terapis resmi yang pernah ia temui. Sentuhan itu bukan sekadar tekanan. Ada arah, ada ketepatan, ada kehangatan. Di menit pertama, Claudia membuka mata. Matanya bergerak ke kanan, seolah memastikan ia tidak sedang berhalusinasi. Ada sensasi seperti aliran halus, entah panas, entah dingin, yang mengalir dari titik sentuhan itu ke seluruh pinggangnya. Tidak menyakitkan. Justru terasa seperti sesuatu yang sudah lama tersumbat kini mulai bergerak. Di menit kedua, Claudia bisa merasakan perubahan lain. Ketegangan yang biasa menempel seperti batu di tulang punggungnya perlahan melunak. Ia tidak percaya. Apakah ini sugesti? Atau pemuda itu benar-benar? Madun menggeser posisi tangannya sedikit, lalu melakukan dorongan kecil menggunakan jari dan telapak. Gerakannya terukur, lembut, dan sangat terlatih. Claudia menahan napas. Rasa nyeri yang selama 2 tahun membayanginya setiap kali ia duduk lama, perlahan mereda. Di menit ketiga, Claudia seperti lupa untuk bernapas. Ia merasakan area pinggangnya yang selama ini seolah mati, kaku, dingin, tak berfungsi, sekarang memanas seperti ada aliran darah yang kembali bekerja. Madun kemudian menarik tangannya pelan. Sudah, ucapnya. Claudia tidak langsung menjawab. Ia sibuk memeriksa tubuhnya sendiri, bukan dengan tangan, tetapi dengan perhatian penuh. Ia menggeser posisi duduknya. Biasanya, gerakan sekecil itu menimbulkan rasa nyeri menusuk. Namun kali ini,
Tidak terasa sesakit biasanya. Ia mencoba memiringkan tubuh sedikit, kemudian mencondongkan posisi duduknya. Lagi-lagi, rasa nyeri yang selalu datang tidak muncul. Hanya ada sisa sensasi tumpul, seperti otot yang baru saja diregangkan. Hou? Claudia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Madun berdiri. Ia menyentuh sisi kursi roda untuk menjaga keseimbangan Claudia. Nyeri kamu tidak hilang total. Tapi setidaknya sudah 40% berkurang, kan? Claudia terbelalak. Ia tidak pernah memberitahu seberapa parah nyerinya. Tidak pernah menjelaskan gejalanya. Namun pemuda itu tahu persis. Bahkan persentasenya terasa tepat. Seolah ia benar-benar memahami apa yang terjadi di dalam tubuh Claudia. Rasa panas yang tadi kamu rasakan, lanjut Madun, itu pertanda aliran darah mulai normal. Itu juga menunjukkan syarafmu belum mati. Kamu hanya butuh teknik yang tepat untuk memulihkan responsnya. Claudia menatapnya lama, seolah berusaha mencari kebohongan di wajahnya. Namun yang ia lihat hanya ketulusan dan keyakinan yang tenang. Kamu? Claudia menarik napas pelan. Siapa sebenarnya? Madun menunduk sopan, seperti seseorang yang tidak pernah membiarkan pujian menempel pada dirinya. Saya cuma tukang pijat kampung, Mbak. Namun Claudia tahu, itu lebih dari sekadar tukang pijat kampung. Tentu saja ia tahu. Sebab tidak ada tukang pijat kampung yang bisa menyadarkan anak pingsan dalam kurang dari 1 menit. Mengurangi nyeri yang selama ini tidak bisa disentuh dokter manapun. Dan melakukannya tanpa alat atau bantuan apapun. Ada sesuatu pada dirinya. Ilmu, teknik, pengalaman. Atau mungkin semua itu digabungkan dengan satu hal yang tidak bisa dibeli. Ketulusan. Claudia tidak tahu harus berkata apa. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan sesuatu yang asing di dadanya. Bukan harapan. Bukan kebahagiaan. Sesuatu yang lebih lembut dari itu. Seperti secercah cahaya di ujung lorong gelap yang selama ini ia tinggali. Aku, Claudia membuka mulut, tetapi kata-katanya hilang. Ia tidak tahu harus menunjukkan terima kasih atau malah meminta penjelasan. Madun menatapnya sebentar, lalu mengalihkan pandangan. Saya pulang dulu, Mbak. Bahan-bahan di tas saya harus segera disimpan. Claudia langsung ingin menahan pemuda itu. Tunggu. Madun berhenti, menoleh dengan alis terangkat. Claudia terdiam, tidak tahu apa yang sebenarnya ingin ia tanyakan. Yang ia tahu hanya satu, ia belum ingin pemuda itu pergi. Bukan karena butuh bantuan, tetapi karena kehadirannya membuat sesuatu di dalam dirinya bergerak. Kamu tinggal di mana? Akhirnya Claudia bertanya. Madun tersenyum kecil. Gang kecil di daerah utara taman. Rumah saya berdempetan dengan bengkel tua. Claudia mengangguk pelan, seolah menyimpan informasi itu. Terima kasih. Tentang tadi. Madun membungkuk hormat. Sama-sama, Mbak. Jaga duduknya baik-baik. Kalau nanti nyerinya balik, berarti sumbatannya masih ada. Lalu ia pergi. Claudia hanya bisa menatap punggung pemuda itu sampai hilang di balik pepohonan taman. Sinta berdiri diam beberapa detik sebelum akhirnya bertanya pelan. Mbak, orang itu luar biasa, ya? Claudia tidak menjawab. Ia masih merasakan sensasi hangat aneh di pinggangnya. Sensasi yang membuatnya sadar satu hal. Hari itu, sesuatu telah berubah. Bukan sesuatu yang besar. Bukan sesuatu yang dramatis. Hanya sesuatu yang kecil, sebuah retakan pada dinding keputusasaan yang selama ini mengurungnya. Tapi retakan kecil itu cukup untuk membuat cahaya masuk. Dan bagi Claudia, itu adalah awal dari perubahan. Perubahan yang tidak pernah ia duga. Perubahan yang, secara tidak sadar, membuatnya ingin bertemu Madun lagi. Sore itu, Claudia kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Hatinya tak menentu, antara terkejut, penasaran, dan sedikit malu. Nyeri yang biasanya menusuk setiap kali ia duduk lama kini berkurang. Bahkan duduk di kursi rotan di ruang tamu yang luas, Claudia bisa menahan posisi tubuhnya lebih lama tanpa rasa menusuk yang membuatnya ingin menangis. Namun, ia tidak mau mengakui keberhasilan pemuda kampung itu. Tidak di hadapan siapapun. Tidak kepada Sinta, Lira, bahkan dirinya sendiri. Setibanya di rumah, asistennya,
Lira menyadari perubahan itu dengan cepat. "Mbak, kamu kelihatan lebih nyaman duduknya. Ada apa?" Claudia menoleh sekejap, menatap langit-langit rumah yang dipenuhi lampu gantung kristal. Ia menarik napas panjang, lalu menatap keluar jendela. "Tadi ketemu orang aneh," jawabnya singkat, datar, seakan menolak membuka percakapan lebih jauh. Lira mengernyit. Ia tahu Claudia tidak akan berbohong tentang kesehatan fisik, tapi ekspresi wajahnya menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekadar nyeri berkurang. Ada kelegaan, tapi juga kebingungan dan sedikit rasa penasaran. Lira memilih diam, menunggu Claudia sendiri yang mau bicara. Malam harinya, setelah semua orang tidur, Claudia duduk sendiri di balkon. Angin malam berembus pelan, membawa aroma bunga Kamboja dari halaman bawah. Ia memejamkan mata dan mencoba mengangkat kakinya sedikit. Sedikit saja. Tapi itu sudah cukup untuk membuatnya tersentak. Bukan karena sakit, tetapi karena ada getaran halus, respons dari saraf yang selama 2 tahun seolah mati. Claudia menahan napas, air matanya menitik pelan. Bukan tangis kegembiraan yang pecah, tapi tangis yang lembut, mengalir dari kepingan hati yang lama terkunci. Ia menundukkan wajah, menutupi mulut, takut Sinta atau siapapun melihatnya. Tidak pernah ada yang melihatnya menangis seperti ini. Sejak kecelakaan, sejak dunia menjadi lebih sempit dan sunyi. Di sisi lain kota, Madun duduk di bangku kayu di depan rumahnya yang sederhana. Dikelilingi catatan-catatan kecil tentang titik-titik pijatan, teknik refleksi, dan kombinasi gerakan yang selama ini ia pelajari dari ayahnya. Sahabatnya, Bowo, duduk di sampingnya sambil menyeruput teh manis. "Apa kabar Mbak yang kemarin itu?" tanya Bowo dengan nada menggodanya. Madun tersenyum tipis, matanya memandang langit sore yang mulai kemerahan. "Aku cuma mau bantu." Tapi dia marah-marah terus, ujarnya sambil menggelengkan kepala. Bowo tertawa. "Tapi kamu suka, ya?" Madun cepat menggeleng. "Bukan begitu. Kasihan saja lihat dia. Orang kaya, tapi matanya penuh beban. Berat sekali untuk dipikul sendirian." Bowo hanya mengangguk, tersenyum simpul. Ia tidak mengerti sepenuhnya, tapi cukup paham bahwa Madun bukan sekadar tertarik pada gadis itu karena cantik atau kaya. Ada empati yang tulus, rasa ingin menolong yang lebih kuat dari apapun. Keesokan paginya, Claudia memutuskan pergi ke taman lagi. Entah kenapa, langkahnya terasa lebih ringan dibanding sebelumnya, meski ia menolak mengakuinya. Ada dorongan yang aneh, campuran antara rasa penasaran dan sesuatu yang belum bisa ia jelaskan, seperti magnet yang menariknya kembali ke tempat itu. Setibanya di taman, Claudia melihat Madun duduk di bangku kayu, membaca catatan kecilnya. Suasana taman pagi itu segar, dengan embun yang masih menempel di rumput, cahaya matahari menembus sela dedaunan. Beberapa anak berlari kecil, burung-burung berkicau, dan aroma tanah basah menyatu dengan wangi bunga di sekeliling. Namun Claudia sama sekali tidak memperhatikan hal-hal itu. Semua matanya tertuju pada Madun, pemuda sederhana yang kemarin membalikkan persepsinya tentang dunia dan rasa sakitnya sendiri. Claudia mendekat, menyalakan percakapan. "Aku mau tanya sesuatu." Suaranya pelan, tetapi ada nada tegas di dalamnya. Madun menutup catatan, berdiri sopan, dan menatapnya. "Silakan." Claudia menatap matanya, mencoba membaca isi hati pemuda itu. Sesuatu dalam tatapan Madun membuatnya ragu untuk menolak. Padahal kebiasaannya adalah menahan diri, menjaga jarak dengan siapapun yang mungkin akan membuatnya tergantung. "Apa kamu bisa memperbaiki sarafku?" Kalimat itu keluar lebih cepat dari yang ia rencanakan. Claudia menatap Madun, menahan napasnya. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena ketakutan, tapi karena keberanian yang ia paksa muncul dari dirinya sendiri. Wajah Madun tiba-tiba berubah serius. Ia menatap Claudia dengan teliti, seolah menimbang apakah jawaban yang akan ia berikan akan menyakiti atau menyemangati. "Saya tidak menjanjikan apapun," ucapnya akhirnya. "Tapi masih ada peluang. Walau kecil." Claudia mengerutkan kening. "Berapa biayanya?" Madun tertawa pelan, tidak terdengar mengejek, tetapi tulus. "Saya tidak pasang harga. Kalau mau, saya bantu. Kalau tidak, saya mengerti." Kalimat itu menyentak Claudia.
Ia merasa tersinggung, bahkan marah. Seakan-akan pemuda ini menganggapnya lemah atau membutuhkan belas kasihan. "Aku tidak minta belas kasihan," ia mendesah. Suara itu tegas, penuh gengsi. Madun tetap menatapnya lembut. "Saya juga tidak menaruh belas kasihan. Saya hanya menawarkan tangan." Claudia memalingkan muka. Hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia menahan rasa ingin menjawab dengan kata-kata kasar atau menolak mentah-mentah, tapi ia tahu, di balik penolakan itu, ada sesuatu yang ia sendiri tidak mengerti. Rasa takut tergantung pada orang lain. "Aku tidak butuh terapi dari pria kampung," ucapnya akhirnya, dengan nada tegas. Dan begitu ia berkata itu, Claudia berbalik, menekan kursi rodanya maju secepat mungkin tanpa menoleh lagi. Angin sore menerpa rambutnya, membuatnya seolah ingin menutup mata dan melupakan momen itu. Tapi ada satu hal yang tidak bisa ia hapus dari kepala. Tatapan tenang Madun yang tidak tersinggung sedikit pun. Sepanjang perjalanan pulang, Claudia memutar pikiran tentang apa yang terjadi. Ia merasa aneh, seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai bergerak. Tapi ia tidak ingin mengakuinya bahkan pada dirinya sendiri. Nyeri di pinggangnya memang sudah berkurang, tetapi yang lebih penting adalah sensasi aneh yang muncul. Kepercayaan kecil yang mulai muncul pada pemuda itu, meski ia menolak menyebutnya harapan. Malam harinya, Claudia duduk di balkon rumah. Ia menatap lampu kota yang berkedip-kedip di kejauhan, mencoba memahami perasaan yang campur aduk. Ada kemarahan karena merasa ditantang, ada rasa penasaran yang tidak bisa dijelaskan, dan ada sensasi hangat yang muncul ketika ia mengingat sentuhan Madun. Sensasi itu bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Seolah ada sesuatu yang tersambung di antara mereka, sambungan halus yang tidak bisa ia jelaskan. Ia menutup mata, menarik napas panjang, lalu membayangkan dirinya kembali ke taman. Bayangan Madun duduk dengan catatannya, tenang, tanpa kesombongan, tanpa harapan palsu. Sesuatu dalam dirinya mulai memahami, ini bukan sekadar pria miskin dengan teknik pijat sederhana. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang selama ini ia pikir sudah hilang dari dunia ini. Di sisi lain kota, Madun juga tidak bisa sepenuhnya melupakan pertemuan itu. Ia duduk di teras rumahnya, menatap langit malam yang gelap, sambil membicarakan hal itu dengan Bowo. "Aku hanya menawarkan bantuan," kata Madun sambil mengaduk teh hangat. Tapi dia menolak dengan keras. "Bahkan tidak mau mendengarkan apa yang kuberikan." Bowo tersenyum, meski dalam hati ia tahu Madun kecewa. "Tapi kamu tidak marah?" Madun menggeleng. "Bukan soal marah. Aku cuma ingin melihatnya bisa merasakan sedikit ringan. Aku tahu itu hanya awal, tapi aku yakin ada peluang kalau dia mau menerima." Bowo menepuk pundaknya. "Kamu benar-benar berbeda. Bukan cuma orang biasa, Madun." Madun tersenyum tipis, memandang gelapnya malam. Ia tidak menanggapinya dengan kata-kata, tapi hatinya tetap berharap. Suatu saat, Claudia akan melihat dirinya bukan hanya sebagai pria kampung, bukan sekadar orang asing, tapi sebagai seseorang yang benar-benar bisa membuat perubahan. Hari-hari berikutnya, Claudia mulai merasakan perubahan kecil pada tubuhnya. Hal-hal sederhana, seperti menggerakkan bahu tanpa nyeri, atau menekuk pergelangan kaki sedikit lebih leluasa, menjadi momen kemenangan tersendiri. Namun ia menolak membicarakannya kepada siapapun. Setiap kali Sinta bertanya, ia hanya tersenyum datar, menolak membuka rahasia kecil yang membuat hatinya sedikit lega. Setiap malam, Claudia duduk di balkon, memikirkan pertemuan dengan Madun. Ia tidak tahu apakah itu keberuntungan, kebetulan, atau sesuatu yang lebih besar. Ia tahu satu hal, pertemuan itu telah menanam benih perubahan di dalam dirinya. Benih yang akan tumbuh perlahan, tidak langsung, tapi cukup kuat untuk meruntuhkan dinding-dinding ketidakpercayaan yang selama ini ia bangun. Dan meski ia menolak tawaran Madun di taman, di dalam hatinya, Claudia sadar bahwa langkah awal perubahan besar telah dimulai. Tidak dengan kata-kata manis, tidak dengan janji kosong, tetapi dengan sentuhan yang sederhana, tulus, dan tepat sasaran. Hari itu, Claudia menutup matanya, merasakan tubuhnya yang sedikit lebih ringan, dan untuk pertama kalinya setelah lama, ada perasaan yang muncul, rasa ingin mencoba lagi. Tidak dengan orang lain, tetapi dengan diri sendiri. Dan dalam hatinya yang paling dalam, ia tahu, Madun adalah kunci dari perubahan itu,
entah ia mau mengakuinya atau tidak. Beberapa hari berlalu sejak pertemuan di taman. Claudia kembali menekuni rutinitas hariannya yang penuh terapi dan sesi fisioterapi mahal. Di pagi hari, ia duduk di ruang terapi yang besar, dikelilingi alat-alat canggih, mesin-mesin listrik yang berdengung pelan, dan beberapa tenaga medis yang tersenyum ramah padanya. Semua fasilitas itu mahal, semua dokter itu diakui ahli, namun hari ini, ia merasa lebih lemah dari sebelumnya. Rasa sakit yang biasanya ia kenal sudah muncul kembali, lebih parah dari sebelumnya. Setiap kali ia mengangkat kaki atau mencondongkan tubuh, nyeri itu menembus tulang punggungnya seakan mengirim pesan ke seluruh tubuh. Aku masih di sini. Tidak akan pergi. Dokter yang memeriksa ia di hari itu, seorang pria parubaya bernama Dr. Reza, menatap grafik di layar monitor. Claudia, katanya pelan, suaranya berusaha lembut, mungkin kondisi ini bersifat permanen. Kita hanya bisa mengurangi rasa sakitnya, tidak benar-benar menghilangkannya. Kata, permanen, mengguncang Claudia lebih keras daripada benturan apapun yang pernah ia rasakan. Rasanya seperti palu besar menghantam hatinya, menghancurkan sedikit demi sedikit harapan yang tersisa. Tubuhnya gemetar. Tangan Claudia gemetar ketika menutup layar tablet yang berisi catatan terapi dan grafik perbaikan. Semua waktu, semua usaha, semua pengorbanan, seolah sia-sia. Claudia keluar dari ruang terapi, langkahnya lamban. Setiap tarikan napas terasa berat, seakan dunia di sekelilingnya menekannya lebih keras daripada biasanya. Ia berjalan melewati koridor panjang, dinding putih yang seharusnya memberi kesan bersih dan profesional, kini terasa seperti sel penjara. Di balkon rumahnya malam harinya, Claudia duduk termenung. Udara malam menyejukkan kulitnya, tetapi tidak mampu menenangkan hati yang gelisah. Ia menatap lampu kota yang berkedip, melihat bayangan dirinya di jendela yang reflektif, dan tiba-tiba ingatan tentang sentuhan Madun muncul dengan jelas. Sentuhan itu singkat. Hanya beberapa menit di taman. Hanya 3 menit. Namun efeknya nyata. Rasa nyeri yang selama ini membayanginya secara konsisten mereda, tubuhnya terasa lebih ringan, bahkan sedikit lebih responsif terhadap gerakan. Sensasi yang begitu sederhana itu membuatnya sadar satu hal. Mungkin tubuhnya bukanlah musuh, tapi hanya membutuhkan cara yang berbeda, cara yang belum pernah dicoba dokter manapun. Dalam hati Claudia, pergolakan muncul. Ia ingin menerima bantuan Madun, namun ego besarnya menahan. Menerima bantuan dari Madun berarti mengakui bahwa dirinya membutuhkan orang yang pernah ia hina. Menerima bantuan dari Madun berarti mengakui bahwa orang miskin itu mungkin lebih mampu daripada semua dokter mahal yang pernah ia bayar. Menerima bantuan dari Madun berarti ia harus melepas sebagian besar harga diri yang ia pertahankan selama ini. Claudia menundukkan kepala, menatap telapak tangannya yang lembut. Ia merasakan dilema itu semakin menekan, seperti perang kecil antara otak dan hati. Ia tahu, ego bisa membuatnya tetap nyaman dalam kepalsuan. Tetap kaya, tetap independen, tetap terlihat kuat di mata dunia. Namun tubuhnya, nyerinya, dan rasa ingin hidup normal, semua itu tidak bisa dibohongi. Malam itu, Claudia menangis dalam diam. Bukan tangisan yang besar, bukan tangisan dramatis, tapi tangisan yang lembut, seperti hujan yang menetes perlahan di atas kaca jendela. Ia menangis karena sadar bahwa tubuhnya telah berkhianat. Ia menangis karena sadar bahwa mungkin satu-satunya jalan keluar bukan lagi melalui alat-alat canggih atau obat-obatan mahal. Ia menangis karena, entah ia mau mengaku atau tidak, Madun telah menunjukkan secercah kemungkinan yang lebih nyata. Sementara itu, Madun berada di kampung, merawat pasien di rumah-rumah sederhana. Ia memijat seorang ibu tua dengan artritis parah, mengurut punggung seorang pemuda yang kelelahan setelah bekerja di sawah, dan membantu seorang anak yang keseleo pergelangan kaki saat bermain sepak bola. Namun di sela-sela aktivitas itu, bayangan mata Claudia yang penuh kesedihan tidak bisa ia singkirkan. Kalau saja dia mau sedikit percaya, gumamnya, sambil menatap langit sore yang mulai gelap. Ia tahu, kemampuan yang ia miliki hanyalah salah satu bagian dari proses. Yang paling sulit bukan teknik atau titik-titik pijatan, tapi membangun kepercayaan seseorang yang selama ini terluka dan dipenuhi kebanggaan yang terluka. Madun menyadari satu hal, ia tidak bisa memaksa. Semua harus datang dari dalam diri Claudia sendiri. Setiap orang memiliki batasnya masing-masing,
dan ia tidak ingin melewati batas itu dengan cara yang salah. Hari-hari berlalu. Claudia tetap menolak bertemu Madun secara langsung. Ia tetap ke taman, tetapi dari jauh. Ia mengamati Madun yang duduk di bangku, membaca catatan, menata alat-alat sederhana yang dibawanya. Namun ia menolak mendekat. Ia ingin, tapi rasa malu dan ego selalu menahannya. Claudia mulai merasakan tubuhnya menunjukkan perubahan kecil, tapi nyata. Terkadang saat duduk di kursi rotan di rumah, ia bisa menggerakkan pergelangan kaki dengan lebih leluasa. Terkadang saat mencondongkan tubuh ke depan untuk meraih sesuatu, nyerinya berkurang. Hal-hal itu sederhana, tapi cukup untuk membuat hatinya bergetar. Ia mulai sadar bahwa semua terapi mahal, obat-obatan, dan alat canggih tidak bisa memberikan efek seperti yang ia rasakan setelah sentuhan Madun, meski hanya sesaat. Tubuhnya, yang dulunya seperti penjara, mulai menuntut cara lain untuk sembuh. Namun ego Claudia tetap bekerja. Setiap kali bayangan Madun muncul, ia menepisnya dengan keras. Aku tidak butuh pria miskin itu. Aku bisa sendiri. Aku harus bisa. Tapi malam-malam panjang selalu membawanya kembali pada satu pikiran, tangan Madun. Sentuhan yang sederhana tapi membuatnya sadar bahwa tubuhnya masih bisa merespons. Ia tahu, perubahan itu nyata. Dan semakin ia menyangkal, semakin ia merasa terikat dengan fakta itu. Di kampung, Madun juga merasakan tarikan yang sama. Ia sibuk membantu pasien, tetapi pikirannya selalu kembali pada Claudia. Ia ingat tatapan mata gadis itu di taman, campuran antara sinisme, penasaran, dan sesuatu yang lebih lembut, yang tidak bisa ia definisikan. Madun tersenyum tipis, menutup catatan, dan menatap langit yang mulai gelap. Aku harus bersabar. Semua butuh waktu, gumamnya. Ia tahu, Claudia memiliki ego besar, luka lama, dan rasa takut yang harus dihadapi sendiri. Satu-satunya cara adalah menunggu saat ia mau sedikit percaya. Hari berikutnya, Claudia tidak sengaja berjalan melewati jalan setapak yang biasa dilalui Madun. Ia tidak berniat bertemu, hanya ingin menyusuri taman, mencari udara segar, dan melupakan pikiran yang terus menghantui. Namun, takdir seperti menertawakannya. Dari kejauhan, ia melihat Madun duduk di bangku, membaca catatan kecilnya. Claudia menatapnya sekilas, mencoba menenangkan diri. Ia ingin berbalik, ingin menghindar, tapi kakinya berhenti seolah ditahan sesuatu. Madun menoleh, menyadari keberadaan Claudia. Ia tersenyum tipis, sopan, tanpa ekspresi berlebihan. "Selamat pagi, Mbak," ucapnya. Claudia menunduk, menghindari tatapannya. "Pagi," jawabnya singkat, suaranya nyaris terdengar dingin. Namun di dalam hati, Claudia tahu sesuatu telah berubah. Ia tidak ingin mengakuinya, tapi perasaannya berbeda. Ada rasa ingin tahu, ada rasa penasaran, ada rasa takut sekaligus harapan. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus menyangkal fakta sederhana. Tubuhnya bisa merespons, dan pemuda itu adalah kunci untuk membuka kemungkinan itu. Ia menatap tanah, menahan diri untuk tidak menatap Madun lebih lama. Namun ia bisa merasakan aliran adrenalin yang aneh di seluruh tubuhnya. Rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan, dan sedikit perasaan lega karena tahu, entah ia mau mengaku atau tidak, ia belum sendirian. Hari itu, Claudia pulang dengan pikiran bercampur. Ia merasa dilema, antara ego yang menuntut kemandirian penuh dan kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Ia tahu satu hal, tubuhnya akan memaksa, rasa sakitnya akan menuntut, dan pada akhirnya, ia akan kembali pada Madun. Tanpa bisa menghindar. Dan tanpa Claudia sadari, takdir mulai menuntunnya kembali ke arah pemuda itu. Perlahan, pasti, dan tanpa bisa ia cegah. Sore itu, matahari perlahan turun di balik pepohonan taman, memancarkan cahaya oranye keemasan yang menembus sela dedaunan. Claudia mendorong kursi rodanya perlahan, langkahnya lebih berat dari biasanya, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda di dalam hatinya. Tidak ada rasa arogan, tidak ada sikap sinis yang selama ini menjadi tamengnya. Kali ini, wajahnya pucat, mata sembab, dan napasnya tampak berat, tanda dari pertarungan batin yang ia lakukan sendiri. Ia duduk di bangku yang sudah mereka gunakan beberapa kali sebelumnya. Dari kejauhan, Madun sudah menunggu, duduk tenang, menatapnya tanpa ekspresi berlebihan,
hanya dengan senyum kecil yang lembut. Ia seolah tahu alasan kedatangan Claudia, meski gadis itu tidak mengatakan apa-apa. "Aku mau mencoba," ucap Claudia pelan, suaranya bergetar sedikit, seperti nyali yang dipaksa keluar dari sarang rasa takutnya. Madun mengangguk perlahan. "Baik, tapi ada syarat," katanya, suaranya tenang, menenangkan, tanpa terdengar menggurui. Claudia mengangkat alis. "Apa?" "Kamu harus benar-benar percaya pada prosesnya. Tanpa itu, tidak akan ada perubahan," jawab Madun, menatap matanya. Nada seriusnya membuat Claudia terpaku. Percaya bukanlah hal mudah bagi gadis yang selama 2 tahun hidupnya dikelilingi ketidakpastian, trauma, dan rasa sakit yang membuatnya takut mencoba hal baru. Claudia menundukkan kepala, menatap tangannya sendiri, mencoba menenangkan jantung yang berdetak kencang. Bayangan kata-kata dokter, rasa sakit yang kembali muncul, dan ketidakmampuannya untuk bergerak secara bebas membuat hatinya campur aduk. Percaya pada seorang pemuda kampung, yang menurutnya miskin dan tak berpengalaman dibanding para dokter elit, terasa mustahil. Namun di balik keraguan itu, ada perasaan kecil yang menjerit, sesuatu yang lebih dalam dari ego. Rasa ingin hidup normal, rasa ingin bergerak lagi, dan rasa ingin mengangkat kaki tanpa sakit. Akhirnya, Claudia mengangkat kepala, menatap Madun, dan berkata pelan, "Aku akan mencoba." Senyum kecil muncul di wajah Madun, tetapi tetap lembut. "Baik, kita mulai dari yang sederhana. Jangan terburu-buru. Setiap perubahan butuh waktu." Mereka memutuskan untuk melakukan sesi pertama di rumah sederhana Madun. Claudia merasa sedikit ragu saat memasuki rumah itu. Lantai kayu yang sedikit retak, perabotan sederhana, aroma kayu yang menyengat, dan suasana yang jauh berbeda dengan fasilitas rumah sakit mewah, membuatnya tersentak. Ia tidak bisa menyembunyikan ekspresi terkejutnya. "Ini, rumahmu?" gumam Claudia pelan, hampir tidak terdengar. Madun tersenyum ringan. "Ya, sederhana, tapi nyaman. Yang penting adalah tangan, bukan tempatnya." Claudia menelan ludah, menatap sekeliling ruangan. Tidak ada alat canggih, tidak ada mesin yang berdengung, tidak ada layar monitor dengan grafik pergerakan tulang belakang. Hanya kasur pijat sederhana, beberapa bantal, minyak terapi yang disimpan rapi, dan beberapa catatan kecil Madun di atas meja kayu. Namun ketika sesi dimulai, Claudia segera sadar bahwa tempat itu tidak penting. Segala ketegangan yang ia rasakan selama 2 tahun terapinya di rumah sakit mewah, tekanan untuk tampil sempurna, rasa malu saat tidak bisa melakukan gerakan sederhana, dan rasa putus asa karena hasil yang stagnan, semua itu perlahan mencair di hadapan Madun. Madun memulai dengan menenangkan tubuh Claudia. Ia meminta Claudia menarik napas perlahan, menutup mata, dan membiarkan tubuhnya rileks. Sentuhannya berbeda dari semua terapis yang pernah Claudia temui. Halus namun tegas, menekan titik-titik yang selama ini tidak pernah disentuh dokter manapun. Ia memijat dengan ritme yang stabil, menekan titik syaraf dan otot yang tegang, lalu melepaskannya perlahan, seakan memberi sinyal pada tubuh Claudia bahwa rasa sakit bukan lagi musuh. Claudia menahan napas saat merasakan gelombang hangat menyebar dari pinggangnya hingga ke paha. Sensasi itu asing, tetapi menyenangkan. Tubuhnya menanggapi, walau hanya sedikit. Ia merasa campur aduk, takut berharap terlalu tinggi, tapi juga penasaran akan kemungkinan yang sebelumnya ia anggap mustahil. Hari demi hari, sesi itu terus berlanjut. Claudia datang setiap sore, meskipun terkadang masih ada rasa ego yang menahannya. Ia ingin terlihat kuat, tidak bergantung pada orang lain, dan menolak menunjukkan kerentanannya. Namun Madun selalu sabar. Ia tidak pernah mengomentari rasa takut atau ego Claudia. Ia hanya ada di sana, tangan dan pengetahuannya, menunggu Claudia siap menerima setiap sentuhan. Dalam 2 minggu pertama, perubahan yang terjadi sangat kecil. Claudia hanya bisa mengangkat kaki lebih tinggi 1 cm. Bagi sebagian orang, itu mungkin tidak berarti apa-apa. Namun bagi Claudia, yang selama 2 tahun kakinya seolah mati rasa dan tidak bisa bergerak lebih dari posisi duduk, itu adalah keajaiban. Setiap kali berhasil melakukan gerakan baru, Claudia menangis diam-diam. Tidak di depan Madun, tapi saat ia sendirian di kamar atau di balkon rumah. Air matanya tidak terdengar dramatis, tetapi lembut,
Menetes perlahan seperti pengakuan atas perjuangan panjang yang selama ini ia tanggung sendiri. Ia menangis karena rasa sakitnya berkurang. Ia menangis karena tubuhnya menanggapi, dan ia menangis karena untuk pertama kali setelah lama, ia merasakan harapan. Madun sendiri tidak pernah memberikan komentar berlebihan. Ia hanya berkata lembut, sedikit demi sedikit, "Kamu akan sampai." Nada suaranya menenangkan, seakan menegaskan bahwa perubahan tidak harus cepat. Yang penting adalah konsistensi dan percaya pada proses. Seiring hari-hari berlalu, Claudia mulai menantikan sesi-sesi itu. Ia merasa jantungnya sedikit lebih ringan saat melihat Madun duduk menunggunya di bangku depan rumah sederhana itu. Namun ia masih bergulat dengan ego dan rasa malu. Kadang ia menatap Madun, ingin mengatakan sesuatu, tetapi lidahnya keluh. Kadang ia ingin menyingkir, tetapi tubuhnya menolak. Ada konflik batin yang terus bergolak, antara kebutuhan untuk sembuh dan harga diri yang menolak tergantung pada orang lain. Madun memahami hal itu, meskipun Claudia tidak pernah mengungkapkannya. Ia melihat gerak-gerik kecil, ekspresi mata, bahkan tarikan napas Claudia yang tidak teratur saat ia mencoba mengangkat kaki atau mencondongkan tubuh. Madun tidak pernah memaksa. Ia tahu, kepercayaan tidak bisa dibeli dengan kata-kata manis atau janji kosong. Kepercayaan harus tumbuh dari dalam diri Claudia sendiri. Mereka melanjutkan sesi demi sesi. Madun mengajarkan Claudia teknik pernapasan, cara menenangkan otot, dan gerakan ringan yang bisa dilakukan di rumah. Ia juga mengajarkan Claudia untuk mengenali sinyal tubuhnya sendiri, rasa sakit yang normal, rasa tegang yang bisa dilepaskan, dan batas yang harus dihormati. Pada hari-hari itu, Claudia mulai menyadari sesuatu yang mengejutkan. Tidak semua kemewahan, alat canggih, dan dokter mahal bisa memberikan perhatian dan sentuhan yang tulus seperti yang diberikan Madun. Ia mulai memahami bahwa penyembuhan tidak hanya soal fisik, tetapi juga soal kepercayaan, kesabaran, dan hubungan manusia yang tulus. Malam-malam Claudia kini berbeda. Ia menutup mata, memikirkan sesi sore itu, merasakan otot-otot yang lebih rileks, punggung yang lebih ringan, dan sedikit gerakan kaki yang sebelumnya mustahil. Air matanya masih menetes kadang-kadang, tetapi kali ini bukan karena putus asa. Kali ini karena harapan yang hampir mati, kini perlahan kembali menyala. Seiring berlalunya waktu, Claudia mulai menemukan keberanian untuk mengangkat kepala, menatap Madun saat sesi. Ia mulai berbicara sedikit demi sedikit, tentang rasa sakit, tentang ketakutan, dan kadang tentang hal-hal sepele yang membuat mereka tersenyum. Hubungan yang dulunya penuh rasa canggung, kini perlahan berubah menjadi kepercayaan kecil. Madun tetap sabar. Ia tidak memaksa, tidak mengeluh, tidak tergesa-gesa. Ia tahu bahwa Claudia membutuhkan waktu untuk melepaskan egonya, untuk menerima kenyataan bahwa dirinya bisa terbantu oleh seseorang yang selama ini ia anggap miskin dan tidak mampu. Dan yang paling mengejutkan Claudia, setiap kali ia berhasil melakukan gerakan kecil yang sebelumnya mustahil, mengangkat kaki sedikit lebih tinggi, mencondongkan tubuh sedikit lebih jauh, atau duduk lebih lama tanpa nyeri, hati kecilnya mulai berkata, "Aku bisa. Aku masih bisa bergerak. Aku masih bisa berharap." Itu adalah awal dari kebangkitan harapan yang hampir mati, harapan yang selama 2 tahun terkubur dalam rasa sakit, keputusasaan, dan ego yang terluka. Claudia mulai belajar bahwa penyembuhan bukan hanya tentang dokter mahal atau alat canggih, tetapi tentang kesabaran, kepercayaan, dan keberanian untuk membuka diri pada kemungkinan yang selama ini ia tolak. Hari-hari itu mengajarkan Claudia satu hal penting. Terkadang, tangan yang sederhana, hati yang tulus, dan ketekunan yang sabar bisa menghadirkan keajaiban yang bahkan tidak bisa diberikan oleh dunia mewah dan semua fasilitasnya. Dan dalam keheningan rumah sederhana Madun, Claudia mulai merasakan bahwa keajaiban itu mungkin bukan sekadar fisik. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membangkitkan kepercayaan diri, rasa ingin hidup, dan keberanian untuk menghadapi dunia kembali. Setiap senyum kecil Madun, setiap kata sederhana yang diucapkannya, dan setiap sentuhan yang lembut tapi tegas, menanam benih harapan di hati Claudia. Benih itu perlahan tumbuh, melewati ketakutan, ego, dan rasa sakit, hingga akhirnya mulai menjadi cahaya yang menuntunnya keluar dari gelap 2 tahun terakhir. Dan Claudia sadar, tanpa ia sadari, perjalanan panjangnya menuju pemulihan, bukan hanya soal kaki dan punggungnya. Ini adalah perjalanan menuju dirinya sendiri, keberanian, dan harapan yang hampir mati,
kini kembali menyala di bawah tangan pemuda kampung yang sederhana, tapi penuh ketulusan. Sore itu, langit di atas taman memerah lembut, menyisakan sisa cahaya matahari yang menembus sela dedaunan. Claudia mendorong kursi rodanya pelan, setiap gerakan terasa lebih ringan dibanding beberapa minggu lalu. Namun bukan hanya tubuhnya yang merasakan perbedaan, hati dan pikirannya pun mulai terbuka sedikit demi sedikit. Ia menyadari bahwa ia selalu menantikan sesi bersama Madun, lebih dari sekadar untuk terapi fisik. Ada sesuatu yang membuatnya ingin datang, ingin melihat Madun tersenyum, ingin merasakan ketenangan yang selalu hadir saat berada di dekat pemuda itu. Ia menatap rumah sederhana Madun dari jauh sebelum mendekat. Aroma kayu yang hangat dan familiar segera menyambutnya begitu ia masuk. Perasaan campur aduk muncul, rasa nyaman bercampur takut. Karena Claudia tahu, begitu hatinya mulai membuka diri, begitu ia mulai merasa diperhatikan, begitu pula risiko bergantung pada seseorang yang selama ini ia anggap biasa, muncul perlahan. Madun menyambutnya dengan senyum kecil. "Selamat sore, Mbak Claudia. Siap untuk sesi sore ini?" ucapnya dengan suara lembut, menenangkan. Claudia mengangguk pelan, menundukkan kepala. "Iya, tapi kali ini, aku ingin bicara dulu," katanya, suaranya pelan, nyaris bergetar. Madun mengangguk, menyingkirkan kursi kayu kecil di samping kasur pijat. "Silakan." "Aku mendengar," jawabnya. Nada suaranya tetap tenang, sabar, dan mengundang. Seakan memberi Claudia izin untuk membuka diri tanpa takut dihakimi. Claudia menarik napas panjang. Ia menatap tangannya sendiri yang masih lembut dan rapuh, merasakan getaran kecil di jari yang sebelumnya mati rasa. Ia tahu, kata-kata yang akan ia ucapkan tidak akan mudah. Tapi malam itu, rasa ingin melepaskan beban yang selama ini menempel lebih kuat daripada rasa takutnya. "Aku ingin bercerita tentang masa laluku," ucap Claudia akhirnya, suaranya nyaris berbisik. Ia menunduk, menatap lantai kayu yang retak di beberapa tempat. "Tentang kecelakaan itu, tentang semua orang yang meninggalkanku setelahnya." Madun menatapnya dengan penuh perhatian, matanya tidak berkedip, menunggu Claudia melanjutkan. "Aku di sini, bicara saja," katanya lembut. Claudia menelan ludah. "Aku tunangan, dia meninggalkanku setelah kecelakaan itu. Katanya aku berubah. Katanya aku menjadi beban. Teman-temanku juga menjauhi. Semua orang seolah tidak tahu bagaimana menghadapi aku yang tiba-tiba tidak sama seperti dulu. Aku merasa tidak berguna. Aku merasa seperti benda yang harus dijaga, tapi tidak diinginkan." Suaranya mulai bergetar. Beberapa air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Madun mengulurkan tangan, tapi tidak langsung menyentuhnya. Ia hanya menatap dengan ketenangan yang luar biasa. "Orang meninggalkan karena mereka tidak kuat menghadapi ujian. Claudia, itu bukan salahmu. Tidak ada seorang pun yang pantas menilai-nilai diri berdasarkan kesempurnaan fisik atau kesehatan." Claudia menunduk lebih dalam, menutup wajahnya dengan tangan. "Tapi kamu tidak tahu rasanya menjadi beban. Rasanya seperti hidupmu sendiri tidak penting, karena semua orang yang seharusnya peduli, pergi begitu saja." Madun tetap diam beberapa saat. Ia menarik napas perlahan, lalu berkata dengan lembut, "Semua orang pernah jadi beban, Claudia. Semua. Tapi yang penting bukan bagaimana orang lain memperlakukanmu saat lemah, tapi bagaimana kita berdiri setelah jatuh. Bagaimana kita menyalakan kembali api dalam diri kita sendiri. Dan aku bisa melihat, meski kamu terluka, ada api itu di dalam dirimu." Claudia terdiam cukup lama. Kata-kata Madun bukan sekadar menenangkan. Ia meresap ke dalam hati yang selama ini tertutup rapat. Untuk pertama kalinya, Claudia merasa ada seseorang yang melihat dirinya sebagai manusia, bukan sebagai gadis cacat yang harus dijaga atau dikasihani. Ada seseorang yang menerima dirinya dengan semua kekurangannya, tapi juga mendorongnya untuk mencoba kembali. Ia menatap Madun. Ada rasa hangat yang mengalir di dadanya, perasaan yang selama ini ia hindari. Perasaan itu menakutkan. Karena Claudia sadar satu hal yang ia tidak ingin akui. Ia mulai membutuhkan kehadiran Madun. Ia mulai merasakan bahwa kehadiran pemuda itu lebih dari sekadar pengobatan fisik. Ia menjadi sumber ketenangan, keberanian, dan harapan. Claudia menundukkan kepala lagi.
Aku tidak ingin bergantung pada orang lain, bisiknya, suara hampir hilang. Aku tidak ingin merasa lemah. Madun tersenyum tipis, tidak memaksa. Bergantung pada orang lain bukan berarti lemah. Kadang, menerima bantuan adalah langkah pertama untuk menemukan kekuatanmu sendiri. Kita belajar berdiri lebih tegak bukan sendirian, tapi kadang dengan tangan yang siap menopang kita saat kita goyah. Claudia mengangguk pelan, masih menunduk. Ia merasa campur aduk. Takut kehilangan kendali atas dirinya sendiri, takut terlalu tergantung, tapi juga lega mengetahui bahwa ada seseorang yang bisa ia percaya tanpa harus merasa dipaksa. Hari-hari berikutnya, sesi terapi menjadi lebih dari sekadar fisik. Claudia mulai berbicara tentang hal-hal sepele. Kegemarannya saat sebelum kecelakaan, momen-momen lucu dengan teman-teman lama, bahkan rasa rindu pada kebebasan yang dulu ia miliki. Madun mendengarkan semuanya dengan sabar, kadang tersenyum kecil, kadang mengangguk, tanpa menghakimi. Perlahan, Claudia mulai menyadari bahwa hatinya tidak lagi sepenuhnya terkunci. Ia menantikan setiap sore, bukan hanya karena ingin menggerakkan tubuhnya, tapi karena ingin berada di dekat Madun, ingin merasa diperhatikan, dan ingin mendengar kata-kata yang menenangkan hatinya. Namun rasa takut untuk terlalu dekat tetap ada. Ego dan harga dirinya masih berperang dengan perasaan yang baru muncul. Suatu sore, setelah sesi selesai, Claudia menatap Madun. Ia menahan napas, mencoba menyusun kata-kata yang ingin ia ucapkan. Madun, aku mulai merasa nyaman di sini, katanya akhirnya, suaranya lembut, nyaris berbisik. Dan aku menunggu sesi ini, bukan hanya untuk terapi, tapi untuk melihatmu. Madun menatapnya dengan mata lembut. Tidak ada cemoohan, tidak ada komentar berlebihan. Hanya ketenangan. Aku senang kamu mau terbuka, Claudia. Tidak ada yang salah dengan merasakan itu. Semua manusia butuh rasa aman dan perhatian. Itu wajar. Dan itu bukan kelemahan. Claudia menunduk, merasa pipinya memanas. Ia sadar, semakin ia membuka diri, semakin hatinya tergantung pada Madun. Sesuatu yang ia selalu hindari. Bergantung pada orang lain, merasa butuh kehadiran seseorang. Selama ini, ia menganggap itu kelemahan, sesuatu yang memalukan. Namun kali ini, ia merasakan kenyamanan, kehangatan, dan keberanian untuk menghadapi dunia sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu, Claudia duduk di balkon rumahnya. Ia menatap bintang-bintang yang mulai bermunculan di langit, merasakan hati yang bergetar. Bayangan Madun masih ada di pikirannya. Senyumnya yang tenang, kata-katanya yang lembut, tangan yang menyentuhnya dengan tepat, bukan hanya untuk menyembuhkan tubuh tapi juga menenangkan batinnya. Ia tersadar bahwa bayangan masa lalunya, kecelakaan, rasa sakit, pengkhianatan orang-orang terdekat, tidak bisa dihapus begitu saja. Namun kehadiran Madun membuat bayangan itu tidak lagi menakutkan sepenuhnya. Ia mulai belajar menerima masa lalunya, bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai bagian dari perjalanan yang membawanya pada orang yang bisa membantunya menemukan harapan kembali. Hari-hari selanjutnya, Claudia mulai berani berbicara lebih banyak tentang masa lalunya. Ia bercerita tentang tunangan yang meninggalkannya, tentang teman yang menjauh, tentang rasa putus asa yang menempel seperti noda di hatinya. Madun mendengarkan dengan sabar, kadang hanya diam, kadang memberikan kata-kata lembut yang menenangkan. Aku pernah merasa dunia ini menolak aku, bisik Claudia suatu sore. Tapi, sekarang aku merasa, mungkin, ada orang yang mau melihatku, meski aku tidak sempurna. Madun tersenyum, menatapnya dengan mata hangat. Selama kamu mau percaya, ada jalan. Tidak ada yang sempurna, Claudia. Yang ada hanyalah keberanian untuk mencoba lagi, dan menerima diri sendiri dalam prosesnya. Claudia menunduk, perasaan haru mengalir di hatinya. Ia sadar, ini adalah momen penting. Pertama kali setelah 2 tahun, ia merasa benar-benar dilihat, dihargai, dan diterima. Tidak hanya fisiknya yang diperhatikan, tapi juga hatinya. Namun bersamaan dengan itu, muncul kesadaran yang menakutkan. Ia mulai membutuhkan kehadiran Madun. Ia mulai bergantung pada ketenangan yang diberikan Madun, pada kata-kata lembutnya, pada perhatian yang tulus. Sesuatu yang selama ini ia hindari dengan keras. Ia merasa takut akan ketergantungan ini,
takut kehilangan kendali atas diri sendiri, tapi juga tidak bisa menyangkal kenyataan bahwa perasaan itu ada, dan semakin hari semakin kuat. Claudia menutup mata, menarik napas panjang. Ia menyadari satu hal yang membuat hatinya campur aduk. Untuk pertama kali, ia tidak ingin menolak perasaan itu sepenuhnya. Ia ingin merasakannya, walau dengan perlahan, walau dengan hati-hati. Ia ingin belajar bahwa bergantung sesekali bukan kelemahan, melainkan bagian dari proses menemukan kekuatan baru. Dan malam itu, di bawah cahaya lampu kota yang lembut, Claudia tersenyum tipis, meneteskan air mata kecil, sambil membayangkan sesi berikutnya dengan Madun. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih ada rasa sakit yang harus dihadapi, ego yang harus ditundukkan, dan ketakutan yang harus diterima. Namun untuk pertama kali setelah lama, ada satu hal yang jelas di hatinya. Harapan yang hampir mati kini kembali menyala, perlahan tapi pasti, di bawah bayangan pemuda yang sederhana tapi tulus itu. Claudia menatap cermin panjang di ruang terapinya sendiri. Matahari sore menembus kaca, menyinari wajahnya yang pucat, namun ada kilau kecil yang sebelumnya tidak ada, kilau harapan dan keberanian. Ia mengatur napasnya, menatap tubuhnya sendiri yang selama 2 tahun terasa seperti tahanan di kursi roda. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, Claudia bisa berdiri dengan penyangga selama 5 detik. 5 detik. Itu bukan waktu yang lama bagi sebagian orang. Tapi bagi Claudia, itu seperti menembus batas dunia yang selama ini mengekangnya. Tubuhnya bergetar sedikit, kaki terasa berat, dan punggungnya penuh ketegangan. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Rasa kontrol yang sebelumnya hilang mulai kembali sedikit demi sedikit. Ia menutup mata sejenak, menelan air liur, mencoba menenangkan jantung yang berdetak kencang. Setiap detik yang ia berdiri terasa seperti kemenangan kecil. Sebuah bukti bahwa tubuhnya masih bisa merespon, masih bisa bergerak, dan masih bisa hidup normal, atau setidaknya mendekati normal. Begitu sesi sore itu selesai, Claudia duduk di kursi rodanya, tangan masih bergetar, tapi wajahnya menampilkan senyum tipis. Perasaan campur aduk menghantamnya, lega, takut, bangga, dan sekaligus was-was. Ia tahu, kemajuan ini tidak lepas dari sentuhan dan bimbingan Madun. Pemuda kampung yang dulu ia hina kini menjadi kunci dari harapan yang hampir mati. Keesokan harinya, Claudia duduk di ruang tamu rumahnya. Pak Hendro, ayahnya, duduk di seberang, menatap putrinya dengan mata terbelalak. "Claudia, kamu bisa berdiri?" tanya Pak Hendro, suaranya penuh campur aduk antara terkejut dan penasaran. Claudia mengangguk pelan. "Ya, hanya sebentar. Tapi aku berhasil." Pak Hendro bangkit dan melangkah mendekat. "Terapi apa yang kamu jalani? Alat apa yang membantumu?" Claudia menelan ludah. Ia tahu pertanyaan itu pasti akan mengarah pada satu nama, Madun. Dan menyebutkan nama pemuda kampung itu di hadapan ayahnya yang keras kepala bukan hal mudah. Bagaimana menjelaskan bahwa pria miskin yang tinggal di rumah sederhana, yang ia hina sebelumnya, adalah orang yang membantunya berdiri? Setelah beberapa detik terdiam, Claudia berkata, "Madun, yang di taman kota." Pak Hendro mengernyit, wajahnya berubah tegang. "Pria kampung itu? Kamu yakin? Bagaimana kalau dia hanya memanfaatkan kamu?" Claudia menatap ayahnya, merasa sesak di dada. Dia tidak meminta uang sepeser pun. "Aku pergi sendiri ke rumahnya, dan dia hanya membantu." Pak Hendro tetap tidak puas. Justru itu yang mencurigakan. Dunia ini penuh orang yang berpura-pura baik. Kamu harus hati-hati. Jangan sampai kamu dikhianati lagi, Claudia. Claudia menggigit bibirnya. Kata-kata ayahnya menekan hatinya seperti besi panas. Ia merasa tercekik, marah, sekaligus takut. Marah karena ayahnya tidak percaya pada pilihan dan penilaiannya sendiri. Takut karena ia tahu ayahnya bisa mengatur segalanya di rumah, dari siapa yang boleh ditemui hingga informasi yang boleh disebarkan. Ia merasa seperti berada di persimpangan antara kemerdekaan yang baru ia rasakan dan aturan keras yang selama ini membatasi hidupnya. Namun tanpa Claudia sadari, mata-mata rumah itu sudah mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya. Asisten rumah tangga, sopir, dan beberapa orang yang bekerja di rumah megah itu diam-diam mencatat kegiatan Claudia. Mereka menyadari bahwa Claudia sering pergi ke taman, bertemu dengan pemuda kampung itu,
dan menghabiskan waktu lama di rumah sederhana Madun. Bisikan-bisikan mulai menyebar di antara staf rumah. "Pernah lihat putri nyonya itu pergi ke rumah pria kampung?" kata salah satu sopir, setengah berbisik. "Iya, katanya dia berdiri sendiri sekarang. Tapi kok aneh ya, nggak ada yang bayar, cuma dia dibantu pria miskin itu," gumam asisten lain. Informasi itu cepat sampai ke telinga beberapa kerabat dan teman keluarga yang memang suka mencampuri urusan Claudia. Sekali bisikan mulai menyebar, tidak lama kemudian rumor itu mulai merambat. Claudia sering bertemu pria miskin di kampung. Katanya bisa membantunya berdiri. Claudia tidak tahu hal itu. Ia fokus pada tubuhnya sendiri, pada sensasi kakinya yang perlahan menapak, pada rasa lega yang datang setelah latihan sore. Namun tekanan luar mulai terasa. Ia merasakan tatapan penasaran dan bisikan-bisikan kecil ketika keluar rumah atau ketika menerima tamu. Sekalipun tidak disebutkan langsung, Claudia tahu dunia mulai menilai, menebak, bahkan meremehkan hubungannya dengan Madun. Di sisi lain, Madun tetap fokus pada Claudia. Ia tidak peduli rumor, tidak peduli orang menilai. Yang ia pedulikan hanyalah proses Claudia, tubuh dan batinnya, serta kepercayaan yang perlahan mulai tumbuh. Ia tahu, jika ia terganggu oleh opini orang lain, Claudia yang masih rapuh akan kehilangan arah. Suatu sore, saat Claudia kembali ke taman untuk sesi rutin, ia merasa ada tatapan aneh dari beberapa orang yang duduk di bangku dekat danau. Mata-mata itu tampak ingin mengintip, menilai, dan mengomentari. Claudia merasa terganggu, tetapi Madun menatapnya dengan tenang. "Jangan hiraukan mereka," kata Madun lembut. "Kamu di sini bukan untuk mereka. Kamu di sini untuk dirimu sendiri." Claudia menelan ludah. Kata-kata itu menenangkan, tapi rasa tidak nyaman tetap ada. Ia tahu dunia luar akan selalu menilai, selalu memandang rendah, terutama karena Madun bukan siapa-siapa di mata masyarakat kaya yang selama ini mengelilinginya. Namun hari demi hari, kemampuan Claudia semakin terlihat. Ia bisa berdiri lebih lama, menekuk lutut sedikit demi sedikit, dan bahkan mencoba langkah pertama dengan penyangga. Setiap kali ia berhasil, ada rasa lega dan bangga yang mengalir di hatinya. Tapi bersamaan dengan itu, rasa takut muncul. Jika kemampuan ini terlihat banyak orang, bagaimana mereka menilai hubungannya dengan Madun? Bagaimana jika ego ayahnya terguncang lagi? Pak Hendro, yang awalnya skeptis, mulai memperhatikan perubahan fisik Claudia. Meski masih menyembunyikan rasa kagumnya, ia mulai bertanya lebih sering tentang terapi yang dijalani Claudia, tentang kemajuan yang terjadi, dan tentang keberanian putrinya. Namun sikap protektif tetap ada. Setiap kali Claudia menyebut nama Madun, Pak Hendro tetap menanggapi dengan kekhawatiran. Claudia merasa tertekan. Ia ingin menghargai usaha ayahnya, tapi juga ingin mempertahankan haknya untuk sembuh dan berkembang. Ia tidak ingin hubungan profesionalnya dengan Madun dihancurkan oleh prasangka orang-orang kaya. Konflik batin ini membuatnya hampir putus asa. Bagaimana bisa ia menjaga kemajuan fisik dan emosionalnya, sekaligus menghadapi pengaruh negatif dari orang-orang yang seharusnya mendukungnya? Seiring berjalannya waktu, rumor tentang Madun mulai menyebar lebih luas. Teman-teman lama Claudia, yang selama ini menjaga jarak, mulai bertanya-tanya, beberapa bahkan mencibir. "Katanya kamu bisa berdiri sekarang, tapi dengan bantuan siapa?" Claudia hanya tersenyum tipis, tidak mau menjawab. Ia tahu jawaban itu bisa menimbulkan opini lebih banyak lagi, bahkan konflik baru dengan keluarga dan lingkungan sosialnya. Namun di dalam hati, Claudia merasa lega. Apapun kata orang, kemampuan yang ia miliki sekarang nyata, bukan sekadar gosip. Ia mulai menyadari satu hal penting. Kemampuan yang muncul, sekecil apapun, adalah miliknya. Dan Madun hanyalah alat, bukan sumber penghakiman. Malam hari, Claudia duduk di balkon rumahnya, menatap langit gelap yang dipenuhi bintang. Ia merenungkan hari itu, kemajuan fisiknya, tekanan dari ayahnya, dan bisikan-bisikan yang mulai terdengar. Ia merasa lelah, tetapi juga bangga. Langit di luar mendung tebal. Hujan kecil menetes dari celah jendela ketika Claudia mendorong kursi rodanya menuju rumah Madun. Setiap langkah terasa berat, tidak hanya karena tubuhnya yang masih rapuh, tapi juga karena rasa sakit yang tiba-tiba muncul seperti badai. Nyeri di punggung bawah menjalar hingga pinggang dan kaki, membuat setiap tarikan napas menjadi pedih.
Air mata hampir jatuh sebelum ia tiba di rumah sederhana itu. Tangan menggenggam kain kursi rodanya, jantung berdebar tak terkendali. Madun, yang sedang menyiapkan beberapa alat pijat tradisional, segera menoleh. Matanya langsung menangkap ketegangan di tubuh Claudia. Tanpa bertanya panjang, ia mendekat dengan tenang, menyiapkan ruang kecil di lantai kayu. "Claudia, duduk di sini, pelan saja. Kita atasi nyerinya dulu," kata Madun lembut. Suaranya seperti oase di tengah padang rasa sakit yang Claudia rasakan. Claudia menunduk, berusaha menahan tangis, tapi suara isaknya tak bisa sepenuhnya tertahan. "Madun, sakitnya?" Tiba-tiba, Aku tidak tahan lagi," bisiknya hampir tidak terdengar. Madun menepuk bahunya perlahan, memberi gestur dukungan tanpa kata-kata yang berlebihan. "Tenang, aku akan bantu. Percayalah. Jangan tegang, tarik napas pelan." Selama 10 menit berikutnya, tangan Madun bekerja dengan terampil, menekan titik-titik yang terasa paling tegang, mengalirkan energi dari satu titik ke titik lain. Claudia merasakan sensasi hangat yang aneh, seolah arus lembut mengalir melalui saraf yang selama ini mati rasa. Perlahan, rasa sakit yang menusuk itu berkurang drastis. Napasnya menjadi lebih teratur, dan air mata yang tadinya jatuh deras mulai berhenti, digantikan rasa lega yang mendalam. Aku tidak percaya," bisik Claudia sambil menahan tubuhnya agar tidak roboh. "Kenapa kamu bisa melakukan semua ini? Kenapa para dokter tidak bisa?" Madun menunduk, wajahnya serius tapi tenang. "Ayahku dulu seorang penyembuh. Dia selalu bilang, syaraf manusia bukan mesin. Mereka mendengar rasa, bukan alat. Kamu butuh sentuhan, bukan prosedur. Itu yang membuat perbedaan." Claudia menatapnya dengan mata yang membesar, penuh kekaguman dan sedikit bersalah karena dulu meremehkan pemuda kampung itu. Terima kasih, Madun," ucapnya lirih. Suaranya dipenuhi campuran emosi, lega, kagum, dan rasa hormat yang tulus. Madun tersenyum kecil. "Tidak ada yang perlu kamu ucapkan. Aku hanya membantu." Namun, momen damai itu pecah seketika. Pintu rumah terbuka dengan keras, terdengar hentakan kaki yang cepat dan berat. Pak Hendro, didampingi 2 pengawal, melangkah masuk dengan wajah merah dan mata menyala marah. "Claudia, apa yang kamu lakukan di sini?" teriak ayahnya, suaranya bergema di seluruh rumah kayu sederhana itu. Claudia membeku di kursi rodanya, jantung berdebar kencang. Tubuhnya seakan dikunci rasa takut dan kebingungan. Pak Hendro menunjuk ke arah Madun, nadanya semakin meninggi. "Kamu menjebak anak saya? Kamu memanfaatkan kelemahannya? Apa yang kamu lakukan pada putriku?" Claudia segera mencoba menenangkan situasi. "Ayah, bukan begitu. Bukan seperti yang kau pikirkan," teriaknya, suaranya hampir pecah. Namun kata-kata itu tenggelam di antara kemarahan ayahnya. Madun tetap diam, tenang. Matanya menatap Pak Hendro tanpa rasa takut, tapi juga tanpa ingin memprovokasi. "Pak Hendro, saya tidak meminta apa-apa dari Claudia. Saya hanya membantu. Tidak ada niat buruk, tidak ada maksud untuk memanfaatkan. Itu saja." Pak Hendro membalas dengan suara lebih keras, hampir berteriak. "Jangan bicara. Aku tidak peduli kata-katamu. Mulai sekarang, kamu dilarang menemui pria ini, Claudia." Claudia menggenggam pegangan kursi rodanya, mencoba menggerakkan tubuhnya, tapi pengawal di samping terlalu cepat dan kuat. Mereka meraih tangannya dan mulai menyeretnya ke pintu. "Ayah, jangan. Aku bisa berjalan. Aku bisa, teriak Claudia, tubuhnya gemetar, air mata menetes di pipi. Suara teriaknya nyaris memecah ketenangan sore itu. Madun berdiri membeku, tidak bisa melakukan apa-apa. Tubuhnya kaku, wajahnya menunjukkan ketenangan, tapi matanya penuh duka dan sedikit frustrasi. Ia tahu, ini bukan waktu atau tempat untuk memaksakan diri. Ia tidak ingin menimbulkan konflik fisik atau memperburuk keadaan Claudia. Namun Claudia, yang biasanya tenang dan terkendali, kali ini membiarkan emosinya lepas. Dengan suara paling keras yang pernah ia keluarkan, ia berteriak, mengguncang seluruh rumah sederhana itu. "Ayah! Jangan paksa aku meninggalkan orang yang membuat aku hidup kembali.
Kata-kata itu menggema, menembus jendela, menembus dinding, menembus rasa takut yang selama ini menempel di hatinya. Untuk pertama kalinya, Claudia mengekspresikan emosi tanpa filter, tanpa rasa malu, tanpa menahan air mata atau kemarahan. Pak Hendro menghentikan langkahnya sejenak, menatap putrinya. Ada ketegangan di udara, suara napas yang berat, dan hening sejenak yang terasa lama. Namun kemudian ia menarik Claudia dengan tegas, mengabaikan isak tangisnya, dan pengawal menuntunnya keluar rumah. Claudia mencoba meronta, berusaha melawan, tapi tubuhnya yang masih rapuh tidak cukup kuat. Ia menoleh ke arah Madun sekali terakhir. Matanya basah, namun penuh rasa terima kasih dan cinta yang tak terucapkan. Madun hanya mengangguk kecil, matanya berkaca-kaca, namun tetap menahan diri. Ia tahu, ini bukan akhir, tapi ujiannya bagi Claudia akan semakin berat. Di perjalanan pulang, Claudia duduk di mobil dengan tubuh lemah, hati kacau, dan kepala penuh pertanyaan. Ia merasa dunia runtuh lagi. Setelah merasakan kebebasan untuk berdiri, setelah merasakan ketenangan dan dukungan yang selama ini ia dambakan, ia harus menghadapi realitas keras. Ayahnya menentang segalanya, pengawal-pengawal yang kuat mengekang kebebasannya, dan dunia yang tidak mengerti perjuangannya. Di rumah, suasana tegang. Pak Hendro tetap di ruang kerja, menatap putrinya dengan mata keras. Claudia duduk di kursi, tubuhnya masih gemetar, wajahnya basah karena air mata. Ia tahu, malam ini tidak ada kata-kata yang bisa menenangkan. Segala sesuatu yang telah ia rasakan, kemajuan fisik, kepercayaan, keberanian, terasa seperti terhempas oleh kekuatan otoritas yang tak bisa ia lawan. Namun, di dalam hati Claudia, sesuatu tetap menyala, rasa syukur dan kekaguman terhadap Madun. Ia tahu, tanpa pemuda itu, ia tidak akan bisa berdiri, tidak akan bisa merasakan kembali harapan yang hampir mati. Dan meskipun dunia mencoba merenggut kebebasannya, ia menolak untuk sepenuhnya menyerah pada putus asa. Malam itu, Claudia duduk di balkon rumahnya, menatap bintang-bintang yang tersembunyi di balik awan gelap. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan hati. Bisikan-bisikan kemarahan dan tekanan sosial masih terdengar di pikirannya, tetapi ada satu hal yang menegaskan dirinya. Dia pernah hidup kembali, dia pernah merasakan kebebasan, dan satu-satunya orang yang membuat itu terjadi adalah Madun. Ia tahu, besok adalah hari baru, dan pertarungan untuk kebebasan dan tubuhnya belum berakhir. Ayahnya mungkin bisa mengekangnya secara fisik, tapi ia tahu, di dalam dirinya, kekuatan yang telah Madun bangun tidak bisa dihancurkan begitu saja. Ia mulai memahami arti kata kebenaran, bukan hanya tentang siapa yang benar dan salah, tapi tentang pengakuan akan diri sendiri, tentang keberanian untuk memilih jalan sendiri, dan tentang menerima bantuan dari mereka yang tulus, meskipun dunia menilai berbeda. Dan malam itu, Claudia menutup mata dengan tekad baru. Suara hatinya berbisik pelan, "Aku akan kembali. Aku akan berdiri lagi. Dan kali ini, tidak ada yang akan menghentikanku, tidak peduli siapapun." Di sisi lain kota, Madun duduk di bangku kayu sederhana rumahnya. Ia menatap langit gelap, menyadari bahwa ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Ia tidak bisa membantu Claudia secara langsung malam itu, tetapi hatinya tetap berpegang pada keyakinan. Claudia akan menemukan jalan kembali, meski jalannya penuh duri. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri, bahwa apapun yang terjadi, ia akan tetap ada ketika Claudia membutuhkan tangan yang menuntunnya. Dunia Claudia runtuh malam itu, tapi benih harapan yang Madun tanam tetap hidup, menunggu waktu untuk mekar kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Langkah kaki itu semakin jelas. Claudia menahan napas, tubuhnya gemetar. Angin malam yang dingin seakan menambah rasa takutnya. Ia menoleh, dan di kejauhan tampak sosok Pak Hendro yang berjalan cepat, diikuti pengawal. "Claudia, berhenti. Kamu tidak boleh di sini." Suara ayahnya bergema. Claudia menunduk, ingin lari, tapi tubuhnya masih lemah. Napasnya tercekat, air mata menetes. Madun segera memegang bahunya, menatap mata Claudia dengan penuh ketegasan dan lembut. "Tenang. Apapun yang terjadi, kali ini aku tidak akan membiarkan kamu menghadapi semuanya sendirian." Pak Hendro menghampiri mereka, marah campur bingung. Namun melihat tatapan Claudia, mata yang penuh air mata tapi juga keberanian yang tak biasa, ia berhenti sejenak.
Ada sesuatu dalam diri putrinya yang berbeda. Bukan lagi gadis takut, bukan lagi korban keadaan, tapi seseorang yang menolak dikekang. Claudia menarik napas dalam, menggenggam tangan Madun erat. Ayah, tolong percayalah, aku bisa berjalan. Aku bisa berjuang. Aku hanya butuh satu orang yang percaya padaku. Suasana hening beberapa saat. Pak Hendro menatap Madun, kemudian Claudia. Ia melihat perubahan pada putrinya, bukan sekadar fisik yang lebih kuat, tapi keberanian dan tekad yang sebelumnya tersembunyi di balik kursi roda. Akhirnya Pak Hendro menghela napas panjang. Baik, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Tapi Claudia, aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Claudia tersenyum lemah, bahunya sedikit lega. Madun mengangguk, dan mereka pun mulai sesi terapi di taman malam itu. Cahaya lampu jalan menyoroti langkah pertama Claudia yang goyah tapi pasti. Madun memegang tangannya, membimbing setiap gerakan. Pelan-pelan, percaya pada tubuhmu, percaya pada dirimu sendiri, kata Madun. Dengan napas tertahan, Claudia mengangkat kaki, satu langkah, kemudian dua langkah. Kali ini bukan dengan kursi roda, tapi dengan bantuan tangan Madun. Kerja sama mereka sempurna, ketakutan Claudia perlahan tergantikan keberanian. Orang-orang yang kebetulan melewati taman malam itu berhenti, kagum melihat gadis yang dulu terbaring kini bisa berjalan, meski dengan bantuan. Lihat, aku bisa, teriak Claudia sambil tersenyum, air mata bahagia menetes. Madun tersenyum, matanya berkaca-kaca. Kamu hebat, sungguh hebat. Ini baru permulaan. Beberapa bulan kemudian, Claudia menjalani terapi rutin bersama Madun. Ia semakin kuat. Kini, ia bisa berjalan beberapa meter tanpa bantuan, dan setiap langkah menumbuhkan rasa percaya diri yang luar biasa. Hubungan mereka pun semakin dekat, bukan hanya sebagai terapis dan pasien, tapi sebagai sahabat, pendamping, dan pasangan. Pak Hendro, yang awalnya skeptis, mulai memahami bahwa Madun bukan sekadar tukang pijat kampung. Ia melihat ketulusan, kesabaran, dan keahlian Madun dalam membantu Claudia. Perlahan, ia menerima hubungan itu. Suatu hari, di taman kota tempat pertama kali mereka bertemu, Madun mengajak Claudia duduk di bangku favorit mereka. Cahaya matahari sore menembus dedaunan, menciptakan suasana hangat dan intim. Claudia menatap Madun, tersenyum. Aku tidak percaya, aku bisa sampai di titik ini. Semuanya karena kamu. Madun meraih tangan Claudia, menatap matanya dalam-dalam. Bukan aku yang membuatmu kuat, Claudia. Itu semua berasal dari dirimu sendiri. Aku hanya membantumu menemukan kekuatan itu. Claudia tersenyum malu-malu. Kalau begitu, aku ingin kita selamanya bersama. Tidak hanya sebagai pasien dan terapis, tapi sebagai pasangan. Madun menunduk sebentar, lalu tersenyum lebar. Aku juga ingin. Aku ingin selalu ada di sisimu, Claudia. Bukan hanya untuk terapi, tapi untuk hidupmu. Beberapa bulan kemudian, mereka menikah dalam upacara sederhana namun penuh kehangatan. Pak Hendro hadir, tersenyum bangga melihat putrinya berdiri tegar di sisi Madun. Kini bukan lagi gadis yang lemah, tapi wanita kuat yang berhasil mengatasi masa lalu, rasa sakit, dan ketakutannya. Di pesta pernikahan, Claudia menatap Madun dan berkata pelan, "Terima kasih, karena kamu tidak pernah meninggalkanku, bahkan ketika aku hampir menyerah." Madun membalas dengan senyuman hangat. "Dan terima kasih karena kamu percaya padaku, walau awalnya aku hanya pria miskin dari kampung. Sekarang, kita akan melangkah bersama." Mereka berdansa perlahan, diiringi senyum keluarga dan teman yang menyaksikan. Cahaya lampu lembut menyoroti wajah Claudia yang bersinar, bukan lagi karena kecantikan fisiknya semata, tapi karena hati dan keberanian yang kini utuh. Dan di tengah malam itu, ketika bintang-bintang berkilau di langit, Claudia dan Madun tahu satu hal. Mereka telah menaklukkan rasa sakit, prasangka, dan ketakutan. Kini, yang tersisa hanyalah cinta, harapan, dan kehidupan baru yang mereka bangun bersama, sebuah kisah inspiratif dari luka yang tak terlihat menjadi langkah yang tak terbendung. Tamat.